Bab 71. Bahkan jika kamu berada di belakang, kamu bisa mati. Dan bahkan jika kamu berada di garis depan, kamu bisa bertahan. Begitulah medan perangnya. Itu merupakan pernyataan yang jelas. Siapa yang yakin dengan keselamatan mereka saat pergi ke medan perang? Para bangsawan terbatuk-batuk. Tidak banyak bicara. Tapi bukan berarti mereka tidak berkata apa-apa. Kedengarannya bagus untuk memiliterisasi para pendeta. Tapi jika semua pendeta tewas di medan perang, kekuatan kerajaan suci akan berkurang. Dan meskipun para pendeta bukanlah tenaga kerja tingkat atas, mereka setidaknya berada di tingkat menengah. Jika mereka mati berkelahi dengan tentara bayaran, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Mengetahui apa yang mereka pikirkan, Rai melanjutkan. Tentu saja, aku tidak berniat membiarkan para pendeta mati begitu saja. Aku berencana merekrut paladin untuk melindungi mereka dan mengirim mereka ke medan perang bersama. Dengan paladin di sisinya, para pendeta akan aman kecuali mereka menghadapi kekuatan yang luar biasa. Tetapi, sebagai hasilnya, kami akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Pertama, dana kami akan terpenuhi, dan kami akan mampu menekan negara-negara sekitar dengan pendeta tentara bayaran kami. Selain itu, posisi kita di dunia atas akan menguat. Terlebih lagi, ada laut di sebelah selatan kerajaan suci. Jika kita memimpin perdagangan dengan negara-negara sekitar, kita bisa memperoleh pendapatan yang signifikan dari industri perdagangan. Rai menggebrak podium. Sekarang semuanya atau tidak sama sekali. Jika persuasi tidak berhasil, dia siap melakukan kekerasan. Dia mengangkat seikat kertas yang dia berikan kepada para bangsawan dan mengguncangnya. Jika ada yang punya rencana lebih baik untuk mengembangkan kerajaan suci, silakan angkat bicara. Tentu saja tidak ada. Mereka mungkin bahkan belum memikirkan hal itu. Jika mereka memikirkannya dengan serius, kelebihan sumber daya kerajaan suci akan terus bergerak secara aktif. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang angkat bicara. Memiliterisasi para pendeta itu sendiri merupakan sebuah kekuatan. Apakah mereka pergi ke medan perang atau tidak, mereka adalah sumber kekuatan bagi kerajaan suci. Bahkan setelah kata-katanya, reaksi lingkungan sekitar tidak banyak berubah. Semua orang berhati-hati dengan kata-kata mereka. Baik Duke Herald maupun Count Grain tidak menunjukkan reaksi penting apapun. Ini tidak ada habisnya. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik membahasnya lain kali. Mereka juga membutuhkan waktu untuk berpikir. Rai menghela nafas dan melambaikan tangannya. Mari kita akhiri di sini untuk hari ini. Aku juga meminta kerja sama kamu besok. Dengan kata-kata itu, dia mengisyaratkan akan ada pertemuan lagi besok, lalu meninggalkan ruang kuliah dengan rencana merevisi rencananya yang setengah berhasil. Setelah kembali ke mansion, dia bersembunyi di ruang kerja. Tidak ada waktu untuk beristirahat jika dia ingin membawa kerajaan suci ke garis depan benua. Terutama karena kekaisaran terkuat di benua ini, Kekaisaran Lesian, masih berkembang pesat. Untuk melampaui mereka, diperlukan upaya dan pengembangan yang besar. Kerajaan suci bukanlah negara lemah, namun juga tidak setara dengan negara-negara terkuat. Iril, yang awalnya meminta izin tetapi sekarang memasuki mansion seolah-olah itu miliknya sendiri, menggelengkan kepalanya sambil menatap Rai. Mendesah, dia masih seperti itu. Dia telah mendengar bahwa dia mengadakan pertemuan di pagi hari. Tetapi begitu pertemuan itu berakhir, dia belum beranjak dari ruang kerja. Dari sudut pandang Rai, itu adalah pilihan yang wajar mengingat kurangnya informasi. Tetapi dari sudut pandangnya, hal itu sulit untuk dipahami. Tapi dia merasa senang melihatnya bekerja keras untuk sesuatu. Dia menghela nafas sambil melihat makanan dingin yang tidak tersentuh di meja makan. Dia setidaknya harus makan sambil bekerja. Lebih baik mengisi perut kamu tidak peduli apa yang kamu lakukan. Iril secara alami duduk di sebelah Rai. Rai berhenti membaca dan memandangnya. Apa ini? Buku apa ini? Di peta tanah. Dia mendecakkan lidahnya saat melihat buku yang telah dibaca Rai. Dia telah membaca begitu banyak. Bagaimana dia tidak bosan membaca semua buku ini? Rai melirik Iril lalu melanjutkan melihat buku yang sedang dibacanya. Iril memiliki gambaran kasar tentang apa yang dia coba lakukan. Salah satu topik yang mengemuka dalam pertemuan hari itu adalah rencana militerisasi para pendeta. Mengabaikan kata-katanya dan dengan dingin membaca buku, Rai bergumam seolah dia mendengarnya. Memiliterisasi para pendeta, aku dapat membantu kamu dalam hal itu. Mendengar itu, telinga Rai meninggi. Telinganya bergerak geram mendengar kata-kata Iril. Padahal dia bukan seorang bisman. Rai diam-diam membalik buku yang sedang dibacanya. Benar-benar, Iril berbicara seolah dia merasa bersalah. Kamu baru saja mengabaikanku, tapi kamu mendengarkan gumamanku. Telingaku agak redup. Rai menjawab. Indranya melampaui tingkat manusia karena kepadatan mana yang tinggi. Mendengar kata-kata itu, dia melirik ke arah Rai. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan pelat besi yang menutupi wajahnya. Tapi dia menghapus ekspresi dingin yang baru saja dia tunjukkan dan menggosok kedua tangannya seperti pedagang. Iril berbicara dengan licik. Pokoknya, aku akan membantumu semampuku.
Terima kasih, kamu benar-benar orang suci. Itu adalah pujian teraneh yang pernah diterimanya. Alasan dia ingin membantu Rai bukan hanya karena persahabatan mereka, tapi juga karena alasan lain. Pertama, karena dia telah dengan jelas merencanakan sesuatu yang akan menguntungkan kerajaan suci. Metode bertani baru yang dibahas pada pertemuan pertama jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang penjahat. Jika berbagai jenis tanaman ditanam bersama-sama, pasti akan lebih banyak tanaman yang bisa dipanen dari lahan yang sama. Tentu saja, dia ragu-ragu dalam hal memiliterisasi para pendeta, tapi secara keseluruhan, hal itu jelas merupakan aspek yang bermanfaat. Jadi, dia tidak terlalu ingin menentangnya. Kedua, sinergi yang bisa dia peroleh ketika dia mendukung orang suci itu. Dia telah memimpin dalam mempromosikan rencana ini bersama dengan orang suci itu, dan pandangan para bangsawan di sekitarnya pasti telah berubah. Mereka mengira aku berada di pihak yang sama dengan orang suci itu. Jika itu terjadi, dia bisa saja menahan kekuatan politik atau kekuatan ketiga yang menargetkan orang suci itu. Hal ini telah mencegah terjadinya potensi kerusuhan lebih awal. Rai puas karena rencananya berjalan sesuai rencana, dan Iril puas karena semuanya berjalan sesuai harapannya. Memang benar, ini adalah situasi yang saling menguntungkan, atau lebih tepatnya, orang suci dan orang suci sama-sama bahagia. Dia sudah menantikan pertemuan majelis yang akan diadakan keesokan harinya. Pagi tiba dan para bangsawan yang dipanggil memasuki ruang pertemuan satu persatu. Setelah saling bertukar sapa, mereka duduk dan menunggu kedatangan orang suci itu. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seseorang masuk. Berpikir bahwa itu adalah orang suci. Mereka menundukkan kepala dan memperhatikan. Tetapi mereka membuat ekspresi aneh ketika dua orang masuk dari pintu. Itu adalah Rai dan Iril. Melihat mereka berdua masuk bersama, para bangsawan merasa hormat. Salam untuk orang suci dan orang suci. Salam untuk orang suci dan orang suci. Karena sudah terbiasa dengan rasa hormat yang tinggi ini, Rai melambaikan tangannya sebagai balasan dan berdiri di atas panggung. Iril duduk di kursi kuliah bersama para bangsawan dan mengedipkan satu matanya ke arah Rai. Sinyal bahwa dia siap telah diberikan. Rai tersenyum dan membuka mulutnya. Kalau begitu, ayo lanjutkan cerita yang belum bisa kita selesaikan kemarin. Itu mungkin hanya cerita sepihak, tapi bukan itu intinya. Dia bertekad untuk mewujudkan rencananya. Meskipun itu membutuhkan kekerasan, mendapatkan bantuan Iril sama sekali tidak menusuk hati nuraninya. Jauh dari menusuk, jejak rasa bersalah telah hilang bahkan sebelum mencapai hati nuraninya. Rai mengeluarkan daftarnya. Seperti yang kita diskusikan kemarin tentang transformasi pendeta bayaran, silakan angkat bicara jika kamu memiliki keberatan. Saat itu, para bangsawan mulai angkat bicara seolah-olah mereka sedang menunggu isyarat. Kamu bilang kamu akan mengirim para priest dan paladin bersama-sama. Tapi melakukan hal itu mungkin mengganggu pelatihan mereka. Dengan kata lain, komitmen keagamaan mereka mungkin terabaikan. Rai menggelengkan kepalanya mendengarnya. Melihat dan mengalami penderitaan berbagai orang di medan perang juga bisa menjadi latihan yang baik bagi mereka. Kedengarannya sangat masuk akal, sampai-sampai bangsawan yang tadi berbicara terdiam. Apalagi orang yang berbicara adalah orang suci. Semua orang harus setuju. Lagi pula, siapa yang bisa berdebat dengan orang suci? Seseorang yang dianggap paling dekat dengan dewa dan wakilnya di bumi. Iril pun mengangguk setuju, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Duke Harold merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Aku memahami betapa pentingnya peran pendeta di medan perang. Tapi jika itu hanya demi uang dan ketenaran, bukankah ada cara lain? Rai menggelengkan kepalanya lagi. Apa yang kami peroleh dari menjadikan pendeta menjadi tentara bayaran bukan hanya uang dan ketenaran. Itu hanyalah faktor tambahan. Mayoritas bangsawan yang mengira para pendeta dikirim ke medan perang demi uang tampak bingung. Ini adalah hal yang perlu diklarifikasi. Keuntungan yang didapat dari pendeta tentara bayaran tidaklah sepele seperti yang mereka kira. Hanya Iril yang sepertinya sudah paham sampai batas tertentu. Tapi ada maksud utama yang berbeda. Rai memandang sekeliling mereka dan berbicara. Kami akan meminjamkan para pendeta dan pada gilirannya, mendapatkan kekuatan nasional. Kekuatan nasional, katamu. Ekspresi para bangsawan berubah saat mereka bertanya. Nampaknya lebih tertarik dari sebelumnya. Negara-negara yang membutuhkan bantuan kita setidaknya tidak akan bisa bertindak dengan cara yang mengancam kerajaan suci. Selain itu, karena kami meminjamkan kekuatan militer kepada mereka, kami dapat meminta pertanggungjawaban mereka jika pendeta kami tewas dalam pertempuran. Mendengar hal itu, para bangsawan mulai bergumam satu sama lain, setelah menyadari kegunaan rencana tersebut. Oh, kalau itu masalahnya, saat mereka meminjam kekuatan kita, kerajaan suci secara alami berada di atas angin. Sepertinya lebih baik dari yang aku kira. Beberapa pendapat bertemu, dan faksi-faksi mulai terbentuk. Beberapa menunjukkan reaksi positif, sementara yang lain masih memandang dengan pandangan negatif. Meskipun kekuatan nasional akan meningkat, ada orang-orang yang tidak tahan membayangkan hamba-hamba dewa, para pendeta,
dikirim ke medan perang. Pada saat itu, Iril, yang diam-diam mengamati, angkat bicara. Sepertinya itu ide yang bagus, aku setuju dengan pendapat orang suci itu. Sein, dengan satu pernyataannya, situasinya berubah. Ketika dua orang suci berdebat tentang hal yang sama, pendapat para bangsawan sebagian besar selaras. Apalagi pengaruh Iril di dunia politik pun tidak sedikit, bahkan bisa dikatakan sangat berpengaruh. Fraksinya sebagian besar terdiri dari bangsawan pusat, dan jumlahnya banyak. Jadi, dengan Iril yang membela pendapat orang suci tersebut, tidak ada yang berani membantahnya karena takut tidak disukai oleh kedua orang suci tersebut. Pertemuan itu berjalan sesuai keinginan mereka. Itu berkat gerakan opini publik yang sempurna, berdasarkan dukungan Iril. Bukan opini publik yang berubah, tapi sikap mereka yang berubah. Mereka tidak ingin dibenci, jadi mereka hanya bisa berasumsi bahwa mereka sudah setuju. Maka, rencananya mulai berjalan dengan lancar. Meskipun agak sulit untuk mengubah metode pertanian sekaligus, mereka memutuskan untuk mengujinya di satu domain terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap menerapkannya ke domain lain. Anehnya, perlawanan dari para pendeta tidak terlalu parah. Ketika keputusan tersebut dikomunikasikan dengan hati-hati, mereka tampak bersemangat untuk merasakan dunia luar dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menikmatinya. Para pendeta yang dibesarkan di negara suci tidak tumbuh di kuil-kuil yang bebas seperti pendeta dari negara lain. Mereka jarang keluar, jadi mereka mungkin ingin keluar setidaknya sekali. Terlebih lagi, karena tugas mereka hanyalah merawat yang terluka dari belakang medan perang, dan para ksatria suci yang akan melindungi mereka menemani mereka, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Seperti yang dia perkirakan, ketika personel diorganisasikan dan dikirim secara kasar, beberapa negara mendekati mereka setelah mendengar rumor tersebut. Para pencarinya bukan hanya negara dan bangsawan yang ingin merebut kembali wilayah yang dikuasai monster juga menjadi klien mereka. Ketika sejumlah besar uang ditawarkan dan pendeta tentara bayaran disewakan, negara suci benar-benar makmur. Mereka berhasil mengumpulkan dana untuk pengembangan domainnya. Rai tidak berniat membagikan hal itu kepada para bangsawan. Dana yang dihasilkan dengan memanfaatkan para pendeta diinvestasikan untuk kemajuan pertanian. Tidak mungkin bagi masyarakat untuk segera menaati rencana mereka. Mereka membutuhkan uang dan waktu, sehingga mereka berencana menyediakan dana untuk sistem milpa sola. Butuh waktu untuk mendapatkan manfaat dan melihat hasilnya. Jadi satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah membimbing para pendeta tentara bayaran secara efektif. Mercenarisasi para pendeta sudah bisa dikatakan sukses, karena terus membuahkan hasil yang baik. Kini, setiap pertemuan berlangsung, para bangsawan memandang Rai seperti pengikut setia. Itu karena keuntungan yang diperoleh para pendeta sangat besar. Sebagian besar uangnya digunakan untuk pengembangan pertanian, yang juga disetujui oleh para bangsawan. Uang itulah yang akan menimbulkan masalah jika dibelanjakan sebaliknya. Bukankah akan lebih bermanfaat jika mengamati orang suci mengembangkan wilayah kekuasaannya sebagaimana adanya, dibandingkan sebaliknya? Saat para bangsawan berpikir demikian, kekuatan berbicara Rai semakin kuat. 3 bulan setelah tiba di negara suci, kekuatan bicaranya setara dengan Iril. Pada titik ini, ada bangsawan yang khawatir dia akan berusaha mengisi kantongnya sendiri. Namun kenyataannya, Rai tidak memendam pemikiran seperti itu. Dia hanya memikirkan jalan tercepat untuk mengangkat bangsa suci ke posisi tertinggi. Saat pertanian sudah berjalan sesuai rencana, kita harus fokus pada pendidikan masyarakat. Jika masyarakat tetap bodoh, itu mungkin menguntungkan dari sudut pandang para bangsawan, tapi itu sendiri merupakan pemikiran yang berbahaya. Bahkan Kekaisaran Lecian memiliki standar hidup yang lebih tinggi bagi rakyatnya dibandingkan dengan bangsa suci. Masyarakat tidak hanya diberikan kesempatan untuk belajar, tetapi mereka juga diberikan kesempatan untuk menjadi ksatria melalui ilmu bela diri. Dengan demikian, mereka yang memegang posisi penting adalah individu yang benar-benar luar biasa. Hasilnya, kekuatan nasional secara alami semakin kuat. Rai juga berpikiran sama, jika dana dapat diperoleh, akan lebih baik jika upaya ini diinvestasikan pada bidang pendidikan dan menempatkan individu yang mampu pada posisi resmi. Jika seseorang tetap harus melakukan pekerjaan itu, bukankah lebih baik jika orang yang lebih mampu melakukannya? Rai mengangguk puas sambil memikirkan rencana yang berjalan secara bertahap. Orang dengan otoritas terbesar di negara suci adalah Paus. Berikutnya adalah orang-orang suci atau orang-orang suci. Tetapi kebanyakan orang tahu bahwa ada seseorang di atas orang-orang suci dan orang-orang suci. Orang itu telah mendapat kepercayaan yang luar biasa dari dewa. Selain para wali dan wali, orang itu adalah satu-satunya orang awam yang menerima langsung kuasa ilahi dari dewa. Dia menuju perpustakaan di dalam benteng. Ketika pustakawan, yang sedang menguap dan melawan kantuk, melihatnya masuk, dia menelan nafas dan berdiri dari tempat duduknya. Apakah Nona Eclair ada di sini? Kamu di sini lagi hari ini? Wanita bernama Eclair itu mengerutkan kening dan menjawab, ya, tapi kenapa sepertinya kamu bertanya padaku untuk datang lagi hari ini? Tidak, itu tidak mungkin.
Baiklah. Dia melihat sekeliling perpustakaan dan berkata, mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Karena ini adalah perpustakaan kami yang terhormat. Selalu ada cukup banyak orang, bukan? Tapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Jumlah orang ini sepertinya terlalu banyak. Para pendeta dan ksatria suci mengobrak-abrik rak buku. Dan orang-orang berkumpul di sekitar meja perpustakaan. Bukankah ini terlalu berbeda dari biasanya? Untuk tempat ini, di mana dia sering datang, tiba-tiba memiliki begitu banyak orang adalah hal yang tidak masuk akal. Kecuali ada penyakit yang mematikan jika kamu tidak membaca buku secara berkelompok. Eclair masih melihat sekeliling perpustakaan dan bertanya pada pustakawan. Jadi, karena aku tidak datang selama seminggu, jumlah orang yang mengunjungi perpustakaan bertambah seperti ini. Itu karena Lady Eclair selalu berkelahi kapanpun. Pustakawan itu berbicara, mengangkat bahunya, tetapi kemudian dengan cepat menutup mulutnya ketika dia melihat wanita itu mengayunkan tinjunya di depannya. Apakah keberanianmu tumbuh pesat dalam seminggu aku tidak bertemu denganmu? Tidak, hehe, sikapnya. Sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya saat berbicara, tidak diragukan lagi merupakan sikap pesuruh. Dia terkekeh dan menunjuk ke satu sisi. Aku pikir ada lebih banyak orang dari biasanya karena orang suci itu. Saat itu, dia bertanya padanya. Seorang suci, ya, beberapa hari yang lalu, orang suci itu datang ke perpustakaan dan mulai membaca buku. Apa hubungannya kunjungan orang suci itu dengan kerumunan orang ini? Dengan baik, pustakawan berbicara dan mengarahkan jarinya ke tengah tempat orang-orang berkumpul. Di sana, seorang pria muda terlihat jelas. Bahkan dari kejauhan, orang bisa tahu dia cukup tampan. Eclair membuat ekspresi aneh dan menyeringai. Jadi mereka datang untuk menemui Saint tampan itu. Pustakawan itu mengangguk. Kebanyakan dari mereka, ya. Jadi yang lainnya ada di sini untuk berkumpul di sekitar orang suci itu dan mengambil remah-remah yang jatuh darinya. Pustakawan itu menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Tidak, Saint telah melakukan banyak hal untuk negara suci kita sejauh ini. Semua keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan negara suci kita. Kami tahu itu. Jadi menurut aku mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengagumi orang suci itu. Pustakawan, yang pandai, mengkritik tetapi jarang memuji. Sangat memuji orang suci itu hingga ludah keluar dari mulutnya. Dia mengungkapkan keterkejutannya. Wow, apakah dia benar-benar layak mendapat pujian setinggi itu darimu? Aku juga terpesona oleh penampilan orang suci itu. Hahaha, meskipun dia melirik ke arah pustakawan setelah komentar terakhirnya, isinya cukup menarik untuk menarik perhatiannya. Dia menuju ke meja tempat orang suci itu duduk. Pustakawan juga memperhatikannya dengan penuh minat. Orang-orang di sekitar Rai mengerutkan kening dan memandang orang yang mendorong untuk masuk. Wajah orang yang mereka lihat juga mereka kenal. Dan dalam sekejap, mereka menyingkir. Rai, yang pandangannya menjadi jelas dalam sekejap, berhenti membaca bukunya dan melihat ke atas. Seorang wanita berpenampilan kuat menarik perhatiannya. Wanita dengan rambut pendek dan kesan kuat memiliki salah satu matanya yang keruh, menandakan mungkin ada masalah dengan matanya. Namun, mata lainnya normal. Seperti rambutnya, mata merahnya tampak jernih. Dia tiba-tiba berbicara dengannya. Apakah kamu orang suci? Setelah tinggal di Holy Kingdom dan terbiasa menerima bahasa kehormatan, Rai merasa bingung dengan pidato informal yang tiba-tiba itu. Ya kenapa? Kamu memang terlihat seperti seseorang yang membuat pustakawan akan jatuh hati. Ya, sejauh yang dia tahu, pustakawan itu memang laki-laki. Mereka bertukar kata dan membangun hubungan baik setiap kali dia memasuki perpustakaan. Rai dengan cepat menoleh untuk melihat pustakawan. Saat mata mereka bertemu, pustakawan berpikir, tentunya, Lady Eclair memuji aku, bukan? Dia tersenyum secerah mungkin untuk menunjukkan dukungannya terhadap orang suci. Rai memandangnya sedikit berbeda. Ini berbahaya. Aku harus menjaga jarak dari pustakawan di masa depan. Melihat Saint menggigil saat melihat pustakawan, Eclair terkekeh. Melihat ke bawah ke buku yang sedang dibaca orang suci itu, dia terkejut sejenak. Apakah ini yang kamu baca sejauh ini? Ya tapi, buku-buku yang berhubungan dengan kedokteran. Meski berkaitan dengan kedokteran, namun isinya belum sesistematisasi di zaman modern. Matanya berbinar penuh minat saat dia menunjuk ke buku itu dan berkata, kalau kamu sudah membaca semuanya, kamu pasti tahu isinya sampai batas tertentu, kan? Dia mengangguk dan berkata, sampai batas tertentu, bagaimana caramu mengobati luka yang disebabkan oleh pedang yang terkorosi? Kamu bisa meredakan gejala keracunan dengan Holy Cure dan kemudian menyembuhkannya dengan Hell. Ketika dia mendengar jawaban seperti buku teks, dia merasa sedikit kecewa dan berkata, itukah yang kamu yakini? Kali ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, benar-benar, bagaimana kamu memperlakukan pasien seperti itu? Tanpa ragu-ragu, Rai berkata, aku akan memotong area beracun tersebut. Eclair terkejut, orang gila macam apa ini? Alih-alih menyembuhkan lukanya, dia justru malah memotongnya. Apakah ini sesuatu yang seharusnya keluar dari mulut seorang Saint? Dia bertanya lagi, mengapa kamu berpikir seperti itu?
Kata-kata Rai mengalir dengan lancar. Biasanya ia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi ilmu kedokteran. Namun kini ia berkesempatan bercerita tentang bidang keahliannya, merasa seperti ikan di air. Jika kamu tertusuk pedang yang terkorosi, gejala keracunan mungkin muncul, tetapi gejala tersebut tidak dapat sepenuhnya digambarkan sebagai gejala keracunan. Oh, bukan racun dari pedang berkarat yang menyebabkan gejalanya, melainkan infeksi bakteri pada lukanya. Dengan kata lain, itu adalah tetanus. Ketika bakteri tetanus menginfeksi area sekitar luka, neurotoksin bekerja pada sel saraf sehingga menyebabkan gejala seperti kejang otot. Itulah mengapa Poison Cure and Heal saja tidak bisa memberikan pengobatan yang sempurna. Cara yang tepat untuk mengobatinya adalah dengan memotong area yang terinfeksi bakteri lalu menggunakan Heal. Apa itu bakteri? Oh tidak, sesuatu muncul di benaknya saat mendengar kata-katanya. Tidak ada definisi bakteri di tempat ini. Mungkin ada arti serupa, tapi kata bakteri hanyalah istilah modern. Rai sejenak melamun. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini? Menyadari perjuangannya, Eclair mengalihkan topik pembicaraan. Jadi, apakah kamu berpendapat bahwa bakteri ini tidak dapat dihilangkan seluruhnya dengan penyembuhan racun? Ya, itu benar. Tapi bukankah mengamputasi area yang terinfeksi merupakan tindakan yang biadab? Di dunia di mana mereka memiliki Hell, semacam kunci cheat, dia tidak menghargai istilah biadab. Biasanya, seseorang akan memberikan obat-obatan, memantau perkembangannya, dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin. Mereka hanya akan melakukan amputasi ketika semua pilihan lain telah habis. Namun, di dunia alternatif ini, tanpa obat-obatan dan ketersediaan bahan-bahan yang meragukan, metode seperti itu kemungkinan besar memerlukan amputasi lebih lanjut. Jika tidak ada obat, maka yang benar adalah mengamputasi area yang terinfeksi sebelum bakteri menyebar lebih jauh, dan kemudian mengobatinya. Rai menanggapi komentarnya, meski itu dianggap biadab, jika itu yang terbaik yang bisa kulakukan, aku akan melakukannya. Selama dia bisa menyembuhkan pasiennya, apakah metodenya biadab atau ilmiah, itu bukan urusannya. Eclair tampak puas dengan jawabannya dan tersenyum. Jika hasilnya bisa menyembuhkan, maka metode tersebut tidak penting. Bukan itu yang aku maksudkan. Aku menyukai gaya kamu. Bagaimana kalau kita pindah ke ruang kerjaku daripada ke perpustakaan yang ramai ini? Eclair menunjuk ke sekeliling. Perpustakaan memang ramai dikunjungi orang. Cukup mengganggu saat membaca. Melihat ini, dia tergoda dengan lamarannya. Terlebih lagi, terbukti bahwa Eclair memiliki pengetahuan medis. Jika dia membutuhkan bantuan pengobatan di dunia alternatif ini, Eclair akan menjadi sumber daya yang sangat berharga. Dia pasti punya banyak koleksi buku di sana juga. Memutuskan, Rai menutup buku yang sedang dibacanya. Ayo pergi. Saat Rai memasuki rumah Eclair, yang tidak kalah mengesankannya dengan rumahnya, dia berkomentar. Wow, rumah besar ini sangat besar. Aku sudah memberitahumu berulang kali bahwa aku tidak membutuhkan rumah sebesar itu ketika aku tinggal sendirian. Sendiri, melihat sekeliling. Dia melihat para pelayan sibuk. Melihat itu, Eclair menggelengkan kepalanya. Maksudku, aku tidak tinggal bersama keluarga. Dengan logika itu, aku juga hidup sendirian. Eclair terkekeh mendengar komentarnya. Kamu sungguh orang suci yang aneh. Mengatakan itu, dia membuka pintu ruang kerjanya dengan kunci. Aroma buku-buku tua tercium di udara. Buku-buku tersebut berada dalam kondisi yang sangat baik, menandakan bahwa buku-buku tersebut telah dirawat dengan baik. Selain itu, strukturnya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan pencarian buku. Ini semua adalah indikator betapa dia sangat menyukai buku. Sama-sama boleh menggunakan tempat ini mulai sekarang. Dia melemparkan kunci yang dia gunakan untuk membuka pintu kepada Rai. Menangkapnya. Rai menatapnya dengan ekspresi terkejut, dan Eclair mengedipkan mata. Nama aku Eclair. Aku bertugas memimpin para pendeta yang tidak fleksibel. Kalau begitu, bukankah dia adalah imam besar? Apalagi dia pernah mendengar nama Eclair sebelumnya. Iril telah menjelaskan tentang tokoh-tokoh utama kerajaan suci beberapa kali, dan dia dengan pasti mengatakan bahwa Eclair adalah imam besar. Jika dia adalah imam besar, bukankah dia seharusnya mengatur para imam besar, bukan? Memerintah para imam, Iril telah berulang kali mengatakan bahwa yang terbaik adalah menghindari keterlibatan dengan orang aneh seperti itu. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang karena dia sudah terlibat dengannya? Aku tidak mengerti mengapa orang suci ingin mempelajari pengobatan yang tidak efisien seperti itu. Tapi jangan ragu untuk bertanya jika kamu memiliki pertanyaan. Ya, tidak efisien. Ya, itu adalah hal yang tidak sopan untuk dikatakan kepada seseorang yang telah mengabdikan hidupnya untuk hal itu. Nah, di dunia di mana sihir bisa menyembuhkan apapun dalam sekejap, pengobatan mungkin tampak tidak efisien. Tetapi orang yang menyebutnya tidak efisien sedang duduk di hadapannya sambil membaca buku kedokteran. Rai bertanya padanya, Nona Eclair, mengapa kamu membaca buku kedokteran? Dia berhenti membaca dan tersenyum nakal. Dia mengangkat rambut pendeknya untuk memperlihatkan matanya, yang memiliki sedikit warna kuning hingga putih.
Sangat kontras dengan mata merahnya yang lain. Aku pikir ini mungkin bisa membantu aku memperbaiki masalah ini. Apakah itu aneh? Dia mengatakan ini untuk melihat ekspresi bingungnya, tapi dia tetap tenang. Apakah itu bawaan? Ya. Aku sudah seperti ini sejak aku lahir. Apakah ada rasa sakit? Dan bisakah kamu tidak melihat sama sekali? Tidak ada rasa sakit, dan aku hampir tidak dapat melihat. Rai dengan cepat menyelesaikan pemeriksaannya, seolah itu sudah menjadi kebiasaannya. Dia bertanya dengan sopan, maaf, tapi bisakah aku melihat matamu lebih dekat? Eclair sepertinya menganggap situasi ini lucu. Sudut mulutnya terangkat. Menarik. Tentu. Lihatlah. Terima kasih. Rai mendekat dan membuka mata wanita itu dengan jarinya, mengamatinya dengan cermat. Pupilnya yang keruh kabur dan tidak jelas. Tidak ada rasa sakit, dan dia tidak buta sepenuhnya. Mengingat gejala-gejala ini, hanya ada satu hal yang terlintas dalam pikiran. Katarak. Katarak. Apa itu? Dia mencondongkan tubuh lebih dekat saat dia menjelaskan. Itu tidak pasti. Tapi apakah kamu melihat sedikit lebih baik di malam hari? Sepertinya aku bisa melihat sedikit lebih baik di malam hari. Ya. Rai mengangguk. Itu pasti katarak. Katarak biasanya menyebabkan lebih sedikit gangguan penglihatan di tempat gelap, di mana pupil melebar. Mengingat gejalanya, kemungkinan besar itu adalah katarak. Namun meskipun itu adalah katarak, pengobatan di sini hampir mustahil. Pertama, kataraknya sudah stadium lanjut. Ketika katarak berkembang, lensa mengeras dan melekat lebih kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjalani operasi pada waktu yang tepat. Tapi siapa dia? Di dunia modern, dia adalah seorang dokter yang dianggap memiliki tangan dewa. Dan di sini, bukankah dia seorang suci? Bahkan jika dia bisa mengatasi kekerasan dan daya rekat katarak dengan keahliannya, masih ada satu masalah. Tidak ada lensa buatan, kami tidak dapat melanjutkan operasinya. Sekalipun kataraknya telah diangkat, tidak ada lensa buatan untuk mengatur fokus, sehingga pembedahan tidak mungkin dilakukan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digantikan dengan keahliannya sendiri. Melihatnya berjuang sendirian, Eclair merasa frustrasi. Apa itu katarak? Itu bahkan bukan palbocae. Namun dia terus meminta penjelasan. Rai, yang kesulitan menjelaskan. Untungnya menemukan sesuatu yang mirip dengan papan tulis yang dia lihat di auditorium ruang kerja, dan mulai menggambar di atasnya. Jadi, dia mulai menjelaskan struktur mata setelah menggambar secara kasar bola mata dan saraf yang terhubung. Ini disebut bola mata, ini pupil, dan ini lensa. Tempat yang baru saja aku sebut lensanya ada di sini. Area ini membentuk gambaran pada retina sehingga memungkinkan kita melihat objek dengan jelas. Tapi, Tuan Eclair, lensa kamu saat ini keruh. Itulah yang dimaksud dengan katarak. Saat Rai berbicara, dia mewarnai lensanya menjadi lingkaran. Tapi Eclair menyentuh keningnya dan berkata, mungkin merasa sulit untuk memahaminya sekaligus. Tunggu, jadi, maksudmu ada sesuatu yang tersangkut di lensa tempat ini? Sederhananya, ya, tapi Eclair menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti, kenapa tidak bisa disembuhkan dengan hilo? Rai menjawab pertanyaannya. Mungkin, dalam kasus Tuan Eclair, kataraknya bersifat bawaan. Apa hubungannya dengan sihir ilahi yang tidak berfungsi? Sihir ilahi benar-benar menyembuhkan kelainan dalam tubuh. Artinya, jika tubuh tidak merasakan sesuatu yang tidak normal, maka tidak dapat disembuhkan. Tapi, adakah yang bisa melihat bahwa mata ini tidak normal? Itulah yang dirasakan masyarakat, tapi karena tubuhnya sudah seperti itu sejak lahir, tidak terasa abnormal. Terlepas dari penjelasannya, dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening seolah dia masih tidak mengerti. Merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh untuk membuatnya mengerti, Rai menghilangkan perkataannya dan berkata, pokoknya, kita harus menghilangkan katarak di lensa ini. Bahkan jika itu dihapus, bagaimana? Kita harus menghentikannya. Eclair mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Apakah orang suci itu mengambil pelajaran tukang daging akhir-akhir ini? Apa maksud semua pembicaraan tentang pemotongan, potong luka dan bola matanya? Kapan pengobatannya? Bagaimanapun, meskipun sudah dipotong, tidak ada cara untuk mengobatinya. Tidak ada lensa buatan. Jadi bagaimana operasi bisa dilakukan? Apakah karena dia tahu dari ekspresinya bahwa tidak ada harapan? Eclair memandang Rai, terkekeh, lalu duduk dan melanjutkan membaca bukunya. Tidak apa-apa, meski tidak bisa disembuhkan. Cara memperbaikinya akan muncul setelah beberapa tahun, bukan? Rai tersentak mendengar kata-katanya. Tidak bisa memperbaikinya. Siapa? Diri. Tampaknya tidak masuk akal. Mungkin ada kasus di mana dia sendiri tidak bisa memperbaikinya. Tapi tidak boleh ada kasus di mana orang lain dengan tegas mengatakan bahwa hal itu tidak bisa diperbaiki. Rai pun diam-diam duduk dan mulai melanjutkan membaca bukunya. Bukan karena dia menyerah untuk memperbaikinya. Karena tidak ada jalan keluar saat ini. Dia harus menemukan solusinya. Aku tidak bisa menyembuhkan katarak saja. Itu tidak masuk akal. Selama lebih dari sebulan, rutinitas harian Rai dimulai dengan pergi ke rumah Eclair. Mungkin karena mereka sudah dekat selama ini,
Mereka sering makan bersama, dan ada kalanya dia menginap di mansionnya. Jika Iril mendengar hal ini, dia pasti pingsan. Bukannya dia hanya bermain, makan, dan membaca buku sepanjang waktu. Dia sedang mencari cara untuk membuat lensa buatan atau mencari penggantinya. Sejauh ini, metode yang ia temukan adalah memaksimalkan pemulihan diri lensa atau menghilangkan katarak dan menyembuhkan lensa. Namun yang terbaik adalah membiarkan metode tersebut sebagai pilihan terakhir. Sekalipun katarak telah dikeluarkan dari lensa dan disembuhkan, jika kembali ke masa ketika tubuh tidak merasakan sesuatu yang tidak normal, katarak yang telah diangkat dapat pulih dengan hilo. Memaksimalkan pemulihan diri juga membutuhkan kekuatan mana, jadi itu bukanlah metode yang cocok untuknya, yang menggunakan kekuatan suci. Itu sebabnya dia mengesampingkan metode itu dan mencari cara lain. Seperti biasa, Rai yang sedang membaca buku di ruang kerja, berbaring dan bergumam. Apakah aku harus membuat lensa buatan? Bagaimanapun, masih banyak waktu. Iril mengatakan dia telah tinggal di kerajaan suci hingga 1 tahun tanpa keluar rumah. Namun meskipun ada waktu, adakah tempat di mana lensa buatan, sebuah lensa, dapat dibuat? Bahan-bahannya harus dibuat. Sejujurnya, metode itu hampir mustahil. Apa yang bisa digunakan sebagai pengganti lensa? Rai memutuskan untuk mengesampingkan pemikiran stagnannya untuk sementara waktu. Jika dia tidak dapat menemukan jawaban setelah berpikir panjang, mungkin lebih baik dia mengistirahatkan pikirannya sedikit. Tentu saja, dia terus membaca buku kedokteran selama istirahat, jadi itu mungkin bukan istirahat sama sekali. Melakukan hal lain mungkin merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Rai melirik Eclair, yang diam-diam membaca buku di seberangnya. Mereka menjadi agak dekat dan bertukar kata dengan nyaman. Kamu sangat rajin, Nona Eclair. Orang yang membaca buku lebih rajin daripada Eclair kini mengomentari ketekunannya. Terhadap hal ini, dia menanggapinya dengan ekspresi bingung. Sepertinya kamu sudah membaca lebih banyak buku daripada aku. Haha, belum banyak yang diketahui tentang pengobatan. Jadi aku harus bertahan. Tempat ini, dibandingkan dengan zaman modern, tingkat pengobatan jauh lebih rendah. Tentu saja, ia sangat maju dalam segala aspek, termasuk sihir, ilmu pedang, dan mana. Tingkat standar medis yang sangat rendah. Sebuah studi yang tidak dicoba dipelajari oleh orang biasa. Bahkan para bangsawan pun tidak memandangnya dengan baik. Berbagai kondisi menyebabkan fenomena kedokteran dikucilkan sama sekali. Padahal hal itu bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Eclair menatap Rai dengan mata berbinar. Mungkin tidak banyak yang ditemukan. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus membuktikannya sendiri, bukan? Rai, bingung, bertanya balik, dan dia terkikik. Kemudian dia memberi isyarat agar dia mengikuti dan mulai berjalan ke suatu tempat. Menutup buku yang sedang dibacanya, Rai mengikutinya, dan beberapa tangga bawah tanah yang tersembunyi terlihat. Setelah berada di sekitar rumahnya selama lebih dari sebulan, dia tidak menyadari bahwa tempat seperti itu ada. Saat dia mengikutinya masuk, aroma yang mirip dengan klinik pengobatan tradisional Korea modern tercium di udara. Rai melihat sekeliling dengan kagum. Wow, ada apa semua ini? Ada akar-akaran dan buah-buahan kering. Jamur dibudidayakan di satu sisi, dan hewan-hewan kecil menempati tempat percobaan, menyerupai fasilitas penelitian. Dia berkata dengan bangga, hahaha, disinilah aku melakukan penelitian. Dia tidak perlu bertanya tentang apa penelitiannya. Siapapun tahu bahwa itu adalah fasilitas penelitian medis. Siapa lagi yang memiliki fasilitas seperti itu di dunia berbeda ini? Rai dapat mengetahui betapa seriusnya dia menjalani pengobatan dari fakta bahwa dia memiliki fasilitas penelitian medis sendiri. Memang benar, fasilitasnya lebih dari memuaskan, dan sebagian besar dilengkapi dengan baik. Dia merasa bahwa dia bahkan bisa melakukan percobaan pada hewan di sana, sesuatu yang ingin dia lakukan. Kamu boleh menggunakannya. Dia tersenyum padanya saat dia menatapnya, seolah-olah seorang ibu sedang berbicara kepada putranya. Benar-benar, menelan ludahnya. Dia tampak cemas. Eclair terkikik melihat sikapnya yang menggemaskan. Ya, aku kesepian berada di sini sendirian. Nona Eclair, mengapa? Aku mencintaimu. Hatinya sepenuhnya diberikan pada fasilitas penelitian. Rai tidak mempertimbangkan untuk kembali ke rumahnya. Rutinitas sehari-harinya hanya terfokus pada penelitian tanpa membaca buku. Di sisinya, Eclair membantu eksperimen tersebut. Ini adalah darah troll. Ciri khasnya adalah ia mengeras menjadi massa yang licin dalam waktu singkat. Sedikit zat hijau dituangkan dari botol kecil, dan segera mengeras. Rai menyentuh zat padat itu. Licin, licin. Sentuhannya seperti jeli yang agak keras. Dia berpikir sambil melihatnya, melihat betapa cepatnya itu mengeras. Aku memahami kekuatan penyembuhan troll. Alasan terjadinya pemadatan yang cepat tidak jelas, namun tampaknya terkait dengan trombosit. Trombosit bertanggung jawab untuk hemostasis primer, pembekuan darah. Troll, untuk alasan yang tidak diketahui, membekukan darah mereka jauh lebih cepat daripada manusia, dan darah itu membeku menjadi massa seperti jeli. Dimurnikan dengan baik, sepertinya sangat efektif untuk pemulihan.
mengingat bisa dibuat menjadi ramuan. Rai bertanya pada Eclair, jadi, apa jadinya jika darah ini disuntikkan ke tubuh hewan? Itu adalah darah troll yang tidak dimurnikan. Dalam banyak kasus, ia mungkin akan mati. Mengatakan itu, dia mengeluarkan seekor tikus kecil dan melukainya sedikit. Saat sedikit darah troll itu menetes ke lukanya, tikus itu mencicit dan mengejang sebelum mulai gemetar dan kemudian kejang. Itu sudah mati. Meskipun ini merupakan hasil yang jelas, namun tetap menarik. Apakah hukum yang sama berlaku di dunia lain ini? Rai dan Eclair melakukan lebih banyak eksperimen. Kebanyakan dari eksperimen tersebut melibatkan Eclair yang mengajari Rai hasil penelitiannya. Namun setiap eksperimen beberapa kali lebih menyenangkan daripada membaca buku. Beberapa hewan memiliki darah berwarna merah tua, dan beberapa monster memiliki kulit yang sangat kasar sehingga cukup kuat untuk tidak dipotong oleh pedang. Berbagai hewan, monster, dan ras lain dari dunia modern. Semakin banyak dia belajar, semakin dia merasakan ketiadaan ilmu. Setelah sekitar 1 minggu melakukan penelitian, Rai menemukan sesuatu yang menarik. Tubuh fisik orc dapat berfungsi tanpa masalah bahkan ketika dicampur dengan ras lain. Itu tidak hanya terbatas pada organ dan darah. Untuk mengujinya, dia berkeliaran di sekitar kerajaan suci, mencari orc dan ogre. Kemudian, operasi paksa dilakukan pada pasien. Tanpa persetujuan mereka, orc dan ogre mulai menunjukkan gelombang delta di otak mereka, memasuki tidur non-REM. Dengan tangan yang terampil, dia mengiris perut bagian bawah seorang orc. Demikian pula, setelah mengiris perut bagian bawah ogre, dia mengeluarkan ginjal ogre dan menggantinya dengan ginjal orc. Dengan gerakan yang bahkan akan membuat para dewa dikagumi, perut orc dan ogre dijahit dengan jahitan yang terbuat dari mana. Sekarang kita tinggal mengamati kondisinya. Membersihkan, meskipun mereka sedikit kesulitan karena perbedaan ukuran ginjal yang signifikan, mereka berhasil. Setelah dia membersihkan tangannya dengan sihir, Rai menyeka keringat di dahinya dan menunggu mereka bangun. 4 jam kemudian, ogre tetap tidak sadarkan diri, tetapi orc terbangun. Kruk, mencicit, seperti yang ditunjukkan oleh hasil laboratorium Eclair. Tampaknya orc dapat menerima bagian tubuh ras lain tanpa komplikasi apapun. Orc itu berteriak saat melihat Rai. Mencicit, mencicit, mencicit. Rai mengerutkan kening mendengar suara dengusan keras itu. Mendengar ini, kulit hijau orc menjadi pucat. Namun, hal pertama yang dia rasakan adalah rasa sakit yang menjalar ke perut bagian bawah, menyebabkan dia berteriak keras. Ah, begitu dia bangkit. Dalam keadaan bingung, Rai mengarahkan jari telunjuknya ke mulutnya dan diam-diam menunjuk ke arah ogre. Si ogre terbaring seperti mati. Tidak, mengingat ia tidak bernapas. Tidak diragukan lagi ia sudah mati. Orc mungkin dikenal sebagai orang yang tidak cerdas, tetapi mereka adalah monster yang hidup dengan tingkat kecerdasan tertentu. Dia mengerti maksud dari sikap Rai. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti itu, diamlah. Seperti anak kecil yang berhenti menangis saat melihat permen. Mulut besar orc itu langsung tertutup. Rai, puas. Bergumam pada orc, tidak termasuk rasa sakitnya. Sepertinya tidak ada masalah dengan pergerakannya, sempurna. Operasi dan eksperimennya pasti sukses. Merasa puas, dia hendak berdiri ketika dia melihat sesuatu yang aneh mengalir dari luka orc itu. Air, cairan aneh mulai keluar dari luka jahitan di perut bagian bawah. Saat dia hendak menyentuh lukanya dengan ekspresi serius, orc itu panik. Quick, selamatkan saja hidupku. Bagus, jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Diam, Ziting. Resonansi singkat mana, dan mana atmosfer mengikat tubuh orc. Bahkan tidak bisa berteriak. Orc itu menggeliat ketakutan, menatap Rai dengan mata ketakutan. Ketakutan tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan terhadap tubuhnya terlihat jelas di matanya. Namun, Rai tidak berniat membuka kembali lukanya tanpa anestesi. Dia dengan lembut menyentuh lukanya dan merasakan sesuatu yang mirip dengan air. Itu licin dan sedikit lengket, persis seperti darah orc. Tapi kenapa transparan? Selama operasi, darah orc itu berwarna merah kehijauan, tapi sekarang warnanya transparan, hampir seperti air. Alasan darah berwarna merah adalah karena adanya protein pigmen yang disebut hemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan kata lain, warna merah pada darah disebabkan oleh warna hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen dalam darah ini merupakan unsur penting yang harus ada dalam sel darah. Namun apakah ini berarti hemoglobin telah berubah dan menjadi transparan? Mengapa di bumi? Tentu saja. Darah transparan bukannya tidak ada. Di dekatnya, udang dan cumi-cumi memiliki darah bening. Tentu saja, warnanya berubah menjadi biru muda jika digabungkan dengan oksigen. Tetapi warna aslinya transparan. Tapi tidak seperti udang atau cumi-cumi yang tidak memiliki hemosianin. Orc yang memiliki hemoglobin. Mengapa darahnya menjadi transparan? Dan tiba-tiba setelah operasi, ekspresi orc itu berubah dari waktu ke waktu saat ia melihat Ray, yang menunjukkan tingkah aneh sambil memegangi kepalanya. Ray menghela nafas dan melepaskan orc itu dari sihirnya. Membatalkan, akhirnya bisa bergerak bebas.
Orc itu membuka mulutnya. Quick, manusia. Aku salah. Bagus. Mulai sekarang. Aku tidak akan menyerang desa manusia. Quick. Sangat menjengkelkan sampai-sampai terdengar bunyi sengau di akhir setiap kalimat. Ray sedikit melumpuhkan area luka orc itu. Tidak merasakan sakit apapun. Orc itu menyentuh lukanya. Jangan sentuh lukanya. Quick. Orc itu dengan cepat menarik tangannya dari lukanya dan dengan hati-hati berdiri. Kemudian ia mulai melarikan diri. Meskipun ia tidak akan merasakan sakit selama sekitar 3 jam, seharusnya tidak ada masalah untuk kembali ke sukunya selama waktu tersebut. Melihat orc itu melarikan diri, Ray pun buru-buru menuju ke rumah Eclair. Dia ingin meneliti fenomena aneh ini dengan cepat. Lihatlah, Dewa Juru Selamat. Ray membalas salam para pelayan saat dia bergegas masuk. Eclair, begitu dia kembali ke lab, dia mencari Eclair. Dia, asyik dengan buku di ruang kerjanya, tersenyum tipis mendengar suara paniknya. Kenapa kamu memanggilku begitu keras? Nak, dipandu oleh suaranya. Ray memasuki ruang kerja dan memanggilnya. Aku menemukan sesuatu yang menarik saat bereksperimen dengan orc. Aku mentransplantasikan ginjal ogre ke dalam tubuh orc, dan dia menerimanya tanpa masalah apapun. Yah, itu sudah diduga. Orc dapat menerima bagian tubuh dari spesies lain tanpa komplikasi apapun. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya. Dia berbicara dengan penuh semangat, berbeda dari sikapnya yang biasa. Darah orc menjadi transparan setelah menerima ginjal ogre. Eclair sedikit mengernyit dan berkata, jadikan transparan. Aku tidak yakin kenapa, tapi warnanya menjadi setransparan air. Wow, menarik sekali. Itu layak untuk diteliti. Benar, tapi kenapa kamu begitu bersemangat? Eclair tersenyum melihat tingkah laku Ray yang kekanak-kanakan, yang dia lihat pertama kali, dan bertanya. Ray menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, lalu memandang Eclair dan tersenyum. Jika kita melakukan ini dengan benar, kita mungkin bisa menyembuhkan mata mes. Eclair melemparkan buku yang sedang dibacanya seolah-olah sedang membuangnya. Apa katamu? Dia juga mulai menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Ray mendapat izin untuk menggunakan laboratorium secara eksklusif. Eclair ingin menyaksikan penelitian yang mungkin bisa menyembuhkan matanya, namun posisinya sebagai sutradara tidak membuatnya bisa beristirahat dengan mudah. Dia hanya mendapat libur sekitar 3 hari per bulan. Tapi sebagai orang suci, dia mendapat hari libur sepanjang bulan. Sepertinya dia masih dalam masa penyelesaian karena tidak ada tugas yang diberikan padanya, dan dewa tidak memberinya instruksi apapun, sehingga menciptakan kelahiran seorang suci yang menganggur. Ray, sang model Sein pengangguran, kini sedang melakukan eksperimen mencampurkan darah troll dengan darah orc. Karena ini adalah tahap percobaan, darah troll tidak perlu dibentuk saat menggumpal. Setelah mencampurkan darah troll tanpa membiarkannya menggumpal, dia menuangkan sedikit darah orc. Darah kedua spesies, yang awalnya tampak tercampur dengan baik, tiba-tiba menggumpal di satu sisi dan menjadi sedikit transparan di sisi lain. Ray menghela nafas. Kita harus menggabungkan keduanya. Meski mencoba menggabungkannya, itu tidak mudah. Tidak jelas apa masalahnya. Namun keduanya seperti minyak dan air, tidak tercampur dengan baik. Tapi itu baru sehari sejak penelitian dimulai. Tidak masuk akal untuk menyerah setelah hanya mengetahui dasar-dasarnya dalam 1 hari. Ray mulai mencampurkan hal-hal lain juga. Darah ogre, jaringan kulit troll, dan bahkan sampel spesies lain. Tapi dia selalu gagal. 2 hari berlalu dan ketika Eclair kembali, mereka melakukan penelitian bersama. Namun, tidak ada kemajuan yang berarti. Karena mereka tidak tahu mengapa benda itu berubah menjadi transparan atau bahan apa yang dikandungnya. Kegagalan tidak bisa dihindari. Ray memutuskan untuk menggunakan metode terakhir yang dia pikirkan, di mana kita bisa menemukan troll dan orc di sekitar sini. Setelah berangkat dari Selonia, Ray dengan cepat pindah ke pinggiran Holy Kingdom. Dia tahu bahwa penjaga dan ksatria yang ketat akan mengikuti jika dia mengumumkan dia akan pergi. Jadi dia harus meninggalkan kerajaan secara diam-diam. Karena Eclair setuju untuk merahasiakan kepergiannya dari Selonia, kemungkinan besar dia tidak perlu khawatir untuk sementara waktu. Butuh setengah hari hanya untuk bepergian. Setelah meninggalkan Selonia, Ray memasuki pinggiran kota Gehel. Apa yang dilihatnya sangat mengerikan. Meski disebut kota pinggiran, semua bangunannya hancur, dan penduduknya semuanya anak-anak. Tidak masuk akal jika hanya anak-anak yang tinggal di kota. Keadaan di dalam Holy Kingdom nampaknya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Meskipun mendapatkan cukup banyak uang melalui pendeta tentara bayaran dan mengembangkan pertanian, tidak ada satu sen pun yang disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Penampilan mereka mirip dengan penduduk di akhir abad tersebut. Di daerah yang hancur, tidak ada yang bisa dimakan, hanya debu yang beterbangan. Seorang gadis yang tidak bisa bergaul dengan orang banyak dan sedang merawat adik laki-lakinya menarik perhatiannya di salah satu sudut. Gadis itu, yang mungkin berusia sekitar 15 tahun, memiliki mata yang dingin, dan ada sesuatu yang menakutkan tentang cuaca dingin di sekitarnya. Apakah itu merupakan keganasan bawaan?
Sepertinya dia bisa membuat namanya terkenal jika dia menjadi seorang pembunuh. Faktanya, tidak ada satu orang pun di sekitarnya. Rai mendekati gadis itu. Dia mengeluarkan dendeng kering dan air dari sakunya dan menawarkannya padanya. Makan. Kemudian gadis itu menatap Rai. Pakaian mewahnya tampak tidak cocok di lingkungan ini. Sutera itu tampak bergerak seolah-olah hidup. Dan sepertinya dia bisa membersihkan debu pasir dengan satu gerakan. Bagaimana dengan penampilannya? Rambut putih mencolok dan vitalitas di matanya, yang, seperti pakaiannya, tampak tidak cocok di lingkungan ini. Namun, gadis itu menggelengkan kepalanya dan menolak makanan yang ditawarkannya. Bisa dimengerti mengapa dia menolak makanan itu. Rai terkekeh dan menawarkan dendeng dan air lagi. Aku tidak melakukan sesuatu yang aneh pada makanannya. Jadi makanlah. Dia merobek salah satu sudut dendeng dan mengunyahnya untuk ditunjukkan padanya. Kemudian, kecurigaannya tampak sedikit mereda. Dia mengangguk dan memasukkan dendeng ke dalam mulutnya. Apakah dia masih mempunyai kekuatan untuk mengunyah dengan tubuhnya yang kurus? Terlihat jelas bahwa gadis itu kesulitan menggerakkan rahangnya. Setelah berjuang mengunyah dendeng tersebut, dia mengeluarkannya dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut kakaknya. Saudara laki-laki itu, yang usianya mungkin sekitar 10 tahun, menelan makanan itu tanpa berpikir untuk mengunyahnya. Tidak peduli berapa banyak dendeng yang ada, itu tidak akan banyak. Setelah gadis itu mengulanginya 3 kali, tidak ada dendeng yang tersisa untuknya, dan kakaknya memandangnya seolah dia masih lapar. Tidak dapat membalas tatapan kakaknya, gadis itu menundukkan kepalanya. Rai menghela nafas. Ini memilukan. Rai yang jarang mengeluarkan uang, mengeluarkan dompet dari sakunya. Dia melemparkannya ke salah satu sisi kaki gadis itu. Gadis itu memandangnya dengan heran, dan Rai berkata, tinggallah di Celonia dengan itu. Sejauh yang dia tahu, tempat terbaik untuk tinggal di Holy Kingdom adalah Celonia. Itu juga merupakan ibu kota kerajaan suci. Dan yang lebih penting, itu adalah tempat terbaik bagi mereka, dengan para pendeta dan bangsawan yang akan memastikan semuanya baik-baik saja. Ada 20 koin emas di dompet itu. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membeli rumah di Celonia bahkan membuka toko kecil-kecilan. Gadis itu sedikit membuka dompetnya dan menatap Rai dengan heran. Dia memasang tatapan yang sepertinya bertanya mengapa dia melakukan ini untuknya, seseorang yang baru saja dia temui. Saat itu, Rai mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa mengabaikanmu ketika kamu duduk di sini tampak menyedihkan, memegangi adikmu di tempat yang begitu mencolok. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Terlebih lagi, dia lapar, dan melihat dia merawat kakaknya sebelum dia sendiri membuatnya ingin memberikan dompetnya. Awalnya, dia melihat sekeliling Gehel dan berpikir, tempat ini perlu pengembangan juga, dan berniat untuk lewat. Yang terpenting, dia tidak tahu berapa banyak anak yatim piatu yang ada di kota ini, dan dia tidak bisa merawat mereka satu persatu. Tapi dia tidak bisa menahan keinginan untuk membantu gadis itu, yang terlihat seperti dia memakai tanda yang bertuliskan, "Aku menyedihkan." Dia juga menyukai karakternya, dia mungkin menyembunyikannya dengan mata dinginnya, tapi ada kasih sayang di dalam, dan dari bibirnya yang tertutup rapat, dia bisa merasakan keinginan kuatnya untuk hidup. Ini terakhir kalinya Rai bisa membantunya. Jika dia tidak bisa berdiri setelah semua ini, itu karena kurangnya kemampuannya. Dia melirik gadis itu sekali lagi sebelum berbalik tanpa ragu. Ada alasan lain dia datang ke Gehel. Menggunakan gaya larinya yang unik dan licin, dia dengan cepat memasuki pegunungan Gehel. Menurut Eclair, tidak hanya troll dan orc yang menghuni pegunungan Gehel, tapi juga banyak monster lainnya. Tentu saja, dia menyadari kekuatan suci yang terpancar dari tubuhnya, jadi dia tidak memperingatkannya untuk berhati-hati. Namun, dia telah diberitahu bahwa dia harus selalu waspada karena dia tidak bisa memprediksi monster seperti apa yang mungkin muncul. Pegunungan itu sangat luas, cukup untuk memancarkan atmosfer seolah-olah itu adalah sarang naga. Saat dia menjelajah ke pegunungan, dia menyadari sebuah tempat yang menyerupai pemukiman orc sejak awal. Itu adalah alasan yang jelas mengapa tidak ada desa di dekatnya. Tidak jauh dari sana, dia menyadari ada pemukiman monster yang berlokasi strategis. Kota Gehel telah menjadi seperti itu, kemungkinan besar karena monster. Saat itu, para orc menemukan Rai. Mencicit, itu bau manusia, ada manusia di sini. Mencicit, Rai mengerutkan kening lagi mendengar suara sengau mereka. Suara sengau mereka begitu kuat sehingga dia tidak pernah terbiasa dengannya. Tidak peduli berapa kali dia mendengarnya. Dia dengan serius mempertimbangkan apakah dia harus melebarkan lubang hidung para orc. Namun, terlepas dari kekhawatirannya, para orc melemparkan tombak ke arahnya. Desir, dengan suara yang luar biasa membelah udara, sebuah tombak terbang ke arahnya. Dia sedikit menganggukkan kepalanya dan menghindari tombak yang diarahkan langsung ke wajahnya. Ledakan, kecepatan dan akurasi luar biasa. Kamu pasti sukses kalau jadi pemain baseball, katanya sambil melihat tombak yang tertancap di batu. Seolah terprovokasi, lebih dari 20 orc dari pemukiman mengepung Rai. Mencicit, manusia, kamu akan mati.
Mencicit, mati dengan tenang, mencicit, betina dan jantan. Makhluk berpenampilan aneh sedang mendengus dari segala arah, sehingga sulit berkonsentrasi. Mengamati mereka memegang tombak, kayu, dan bahkan pedang yang mereka ambil dari suatu tempat, Rai diam-diam melantunkan kata perintah. Memegang, berhenti, mendengar kata-katanya. Para orc yang menggerutu seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja, menghentikan langkah mereka. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan, mata mereka mulai menunjukkan kebingungan. Rai, yang tidak mempedulikan mereka, mulai memeriksa status kesehatan setiap orc. Ia adalah seorang dokter legendaris yang selalu memimpin dunia medis modern. Hanya dengan mengamati mata atau postur tubuh mereka, dia dapat memperkirakan secara kasar di mana mereka kesakitan. Mengabaikan yang sakit, dia melepaskan cengkeramannya pada yang sehat. Membatalkan, ikuti aku, mencicit, 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 mereka bisa bernapas. Dan begitu mereka bisa bergerak kembali, mereka mendengus. Melihat tangan dan kaki mereka dan mengepalkan tangan, mereka menyerang Rai. Meskipun mereka monster dengan kecerdasan, level mereka ternyata rendah. Tanpa rasa takut, yakin dengan jumlah mereka menyerangnya. Rai tersenyum dan mengangkat tinjunya. Dalam sekejap, tinjunya menghantam tubuh para orc. Para orc yang menyerang merasakan sakit di sekujur tubuh mereka ketika mereka mengira ada sesuatu yang melewati mereka. Mencicit, sakit, mencicit. Melihat para orc yang jatuh ke tanah dalam keadaan mereka menyerang, Rai mulai memukuli mereka. Kedengarannya seperti dia memukul mereka dengan pentungan, bukan tinju, seolah-olah dia telah memasukkan mana ke dalam pukulannya. Para orc merasa terancam nyawa mereka. Para orc berpikir bahwa mereka mungkin akan menemui ajalnya dengan tangan manusia, berkata, mencicit, manusia, kami akan mengikuti, hentikan, mencicit, kami salah, mencicit, kita akan mati jika terus begini, mencicit, tapi tidak ada yang bisa menghentikan tinju itu. Dia tertawa tidak menyenangkan dan berkata, aku tidak membutuhkanmu, semua orang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rai, berhati-hati agar tidak meninggalkan bekas apapun, membersihkan tangannya saat dia melihat ke arah para orc yang tergeletak di tanah. Rasanya menyenangkan, hahaha, para orc yang kalah, melihat senyum puas Rai. Masing-masing berpikir, bajingan gila ini, mencicit, bangun, semua yang tertabrak, ikuti aku. Mendengar kata-katanya, para orc buru-buru berdiri. Jika mereka berlama-lama, mereka tahu mereka bisa terkena pukulan lagi, tanpa henti. Rai mengangguk puas saat dia melihat tindakan cepat mereka. Sangat bagus. Saat berjalan melewati pegunungan, para orc dan ogre dari desa tetangga yang dengan bodohnya menyerang mereka akhirnya dipukuli sama seperti mereka. Jadi kami dipukuli seperti itu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Seorang manusia kecil sedang menendang tulang kering ogre yang tingginya lebih dari 5 meter dan menikmatinya. Kita akan terlambat jika terus begini. Meski mengatakan mereka akan terlambat, nampaknya mereka menikmati perjalanan karena sengaja memilih jalur yang banyak monster. Jadi, monster yang tinggal di pegunungan yang sama berada dalam kekacauan. Hanya melakukan kontak mata saja bisa membuat mereka dipukuli. Dan dalam beberapa kasus, mereka akan digeledah di pemukiman mereka dan dipukuli di sana. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa dia hanya bersenang-senang. Setelah berkeliling mengalahkan berbagai monster untuk beberapa saat, Rai menggaruk kepalanya dan bergumam. Ada banyak ogre dan orc, tapi tidak ada troll. Mendengar gumamannya, mata para orc berbinar. Apakah troll juga akan dikalahkan? Jika itu masalahnya, itu adalah hal yang bagus. Troll adalah musuh alami mereka. Mereka selalu datang ke pemukiman mereka, mencuri para orc muda dan perempuan. Mereka harus menyerahkan anak dan istrinya sambil menitikkan air mata darah. Kalau tidak, mereka sendiri pasti akan menghadapi kematian yang mengerikan. Seorang orc membuka mulutnya, mencicit. Jika ini tentang troll, cicit. Kami mengenal mereka. Mencicit. Mata Rai berbinar. Di mana? Aku yang memimpin. Mencicit. Ikuti aku. Mencicit. Dengan percaya diri, orc itu memimpin. Berjalan dengan bangga. Mereka mendaki lereng gunung dan kemudian dengan cepat menuruni jalan besar. Letaknya tidak terlalu jauh dari pemukiman orc. Jaraknya cukup dekat sehingga mereka bisa melihatnya setelah berjalan sekitar 20 menit. Setelah mencapai tujuan, orc itu menarik napas dalam-dalam dan berteriak, keluar, mencicit, monster hijau, mencicit. Orc berkulit hijau menyebut troll itu monster hijau. Mendengar teriakan itu, beberapa troll muncul dari gua mereka. Ger, dengan mata bingung. Mereka melihat sekeliling untuk melihat siapa yang memanggil mereka. Yang bisa mereka lihat hanyalah orc berotot yang berdiri dengan bangga dengan dada membusung. Manusia, dan sekitar selusin orc berbaris di belakang mereka. Sambil menggaruk-garuk kepala, mereka sepertinya mencoba mencari tahu apa yang terjadi saat mereka berkomunikasi satu sama lain dengan geraman pelan. Maka, orc itu mengeluarkan teriakan gembira. Quick, berlututlah sekarang. Quick, Rai memandang orc itu sekilas. Perilakunya agak aneh, tapi bagaimanapun juga itu adalah monster yang harus dia hadapi.
Dia mengambil cabang lurus dari sekelilingnya. Itu adalah ukuran yang sempurna untuk memukul seseorang. Rai memberkahi cabang itu dengan sihir. Tameng, suara mendesing. Mana di sekitarnya beresonansi dengan gema mana. Tongkat kayu itu diselimuti cahaya biru dan diubah menjadi seukuran tongkat baseball. Sebelum mereka menyadarinya, para troll mulai terkena serangan satu demi satu, tidak mampu menghalangi manusia yang bergegas. Itu lebih menyakitkan daripada dipukul dengan dahan pohon biasa ketika Rai mulai memukuli mereka dengan tongkat padat. Mana, kewek, kueweo. Mereka mengangkat tangan untuk melindungi diri mereka sendiri, mengeluarkan jeritan mengerikan yang sepertinya bergema di sekitar area tersebut. Tapi mereka tidak bisa sepenuhnya melindungi tubuh besar mereka. Ada banyak tempat bagi Rai untuk menyerang meskipun mereka berusaha melindungi diri. Puk-puk, suara-suara luar biasa, yang sulit dipercaya berasal dari pukulan makhluk hidup, bergema di sana-sini. Dia tidak menggunakan tongkatnya bahkan ketika dia memukul ogre. Namun, kemampuan regeneratif troll itu sangat cepat. Tidak adil jika tidak memberikan pukulan telak kepada klub. Setelah lebih dari 20 menit pemukulan tanpa henti, para troll tersebut tidak lagi berpikir untuk memblokir pukulan tersebut dan hanya bisa berteriak kesakitan saat mereka dipukul. Serangan dan pemukulan yang tiba-tiba membuat mereka tidak hanya merasa bingung tetapi juga merasa bersalah. Begitu mereka kehilangan kekuatan untuk berdiri dan berbaring di sana, saat itulah pemukulan akhirnya berhenti. Melihatnya bahkan tidak berkeringat setelah semua pemukulan itu membuat para troll ketakutan. Menyeka keringat yang tidak ada, Rai berkata, "Ikuti aku." Dia mengumpulkan para orc dan troll dan dengan cepat mengucapkan mantra. Tidur, mana di sekitarnya dengan cepat meresap ke dalam troll dan orc, membuat mereka tertidur tanpa ada kesempatan untuk melawan. Rai memandang berkeliling ke arah mereka semua yang tertidur lelap, mempertimbangkan mana yang tampaknya paling cocok. Dia memilih orc dan troll yang tampak paling sehat. Tanpa ragu, dia mengiris perut mereka. Dengan terampil membuat sayatan yang tepat, dia membuka organ dalam mereka. Apa yang dia lakukan adalah mentransplantasikan hati troll itu ke orc. Dia bertanya-tanya apakah orc, dengan bagian hati troll yang sangat besar terpasang, akan menghasilkan darah yang mempertahankan karakteristik troll tersebut dan juga tidak transparan. Tentu saja itu hanya percobaan, jadi dia tidak bisa menjamin akan berhasil. Tapi ada kemungkinan yang cukup. Bagaimanapun juga, darah orc menjadi transparan setiap saat. Dengan sentuhan yang hampir ajaib, dia mengekstraksi sebagian hati troll dan menempelkannya ke hati orc. Operasi transplantasi berhasil. Dia mencabut benang mana dan menjahit area bedah dengan rapi, mengakhiri operasinya. Sepertinya kita sudah selesai. Tentu saja, dia tidak melakukan sesuatu yang kasar. Rai mengirimkan mana ke orc dan troll yang dipilih untuk operasi. Dia mematikan rasa sakit di sekitar luka untuk meringankan ketidaknyamanan mereka, yang terbukti jauh lebih baik daripada obat penghilang rasa sakit apapun. Membatalkan. Setelah dia membatalkan sihirnya, keduanya mulai bangun satu persatu setelah beberapa saat. Ger, Quick, ketika mereka terbangun dari tidurnya, masing-masing mengeluarkan suara yang berbeda. Mereka diam-diam menatap Rai. Mereka berpikir, kami harap kami tidak tertabrak segera setelah kami bangun. Kenyataannya, dia akan memukul mereka baik mereka sedang makan atau tidur, tanpa peduli. Jadi, dipukul begitu mereka bangun bukanlah hal yang mengejutkan. Melihat mereka terbiasa melakukan kekerasan, Rai terkekeh. Sekarang, kalian semua kembali. Cih, atas perintahnya. Para orc dan troll bergegas pergi seolah-olah mereka telah menunggunya. Mereka benar-benar tidak menoleh ke belakang. Melihat hal tersebut, Rai kembali merasa yakin bahwa ia harus kembali ke tempat ini. Darah tidak diproduksi secepat itu. Dia telah mengirimkan mana ke orc itu dan melampirkan mana tertentu padanya. Jadi menemukannya lagi tidak akan menjadi masalah. Lain kali, dia berencana melihat darahnya. Hehehe, dia tertawa sinis saat meninggalkan pegunungan. Jika rencana ini berhasil, memperbaiki mata Eklai hanya tinggal menunggu waktu saja. Di sebuah gang, lebih dari 10 pemuda mengepung seorang gadis, terlibat pertengkaran sengit. Kalau kamu memberiku uang saja, kamu dan kakakmu bisa hidup nyaman di sini. Dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi. Mata dingin balas menatap mereka. Mata yang sangat dingin, sulit untuk berbicara ketika berhadapan dengan mata itu. Namun tak ingin terlihat terintimidasi. Salah satu pemuda itu mengangkat tangannya dan menamparkan keras pipi gadis itu. Memukul gadis itu, yang terlihat cukup lemah sehingga satu pukulan saja bisa membahayakan nyawanya, tidak bisa menahan kekuatan pemuda itu. Tidak dapat menahan tamparan di pipinya, dia terjatuh ke tanah. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan tenang kepada gadis itu. Apakah kamu ingin dijual? Dia terkikik saat berbicara. Lagi pula, meski kamu hanya tinggal tulang karena kekurangan makanan, wajahmu tetap cantik, jadi kamu bisa dijual dengan harga yang cukup mahal. Mendengar kata-katanya, yang lain juga mencibir. Di wilayah yang dikenal dengan nama Gehel, terdapat banyak rumah bordil yang menjual gadis-gadis muda. Jika kamu hanya memiliki sedikit koin, kamu dapat dengan mudah menemukan pedagang di gang.
Tentu saja ada juga mucikari. Jika kamu membawa anak berwajah cantik, kamu akan menerima setidaknya beberapa koin perak. Memikirkan hal itu, dia menelan ludahnya bersama dengan uang di sakunya sambil menatap gadis itu. Karena bagaimanapun juga dia akan dijual, dia memutuskan untuk mengambil kantong uangnya. Tapi gadis itu mengumpulkan seluruh kekuatannya, memeluk kantong uang itu erat-erat, menolak untuk mengambilnya. Kemudian, pemuda itu merobek pakaiannya yang seperti kain lap. Seketika wajah gadis itu memerah karena malu sambil segera menutupi tubuhnya dengan tangannya. Saat itulah kantong itu masuk ke tangan pemuda itu. Hahaha, jika kamu akan memberikannya kepadaku, kamu seharusnya memberikannya ketika aku memintanya dengan baik. Dia membuka kantong gemerincing, dan di dalamnya ada koin emas yang meluap. Wah, dia pikir itu adalah koin perak yang terbaik, tapi emas. Dengan uang ini, dia bisa menetap di sini dan membeli rumah di tempat yang bagus. Para pemuda lainnya menelan ludah mereka ketika mereka melihat koin emas. Mereka saling mengangguk. Sepertinya sudah sepakat untuk membagi emas itu secara damai. Setelah persetujuan diam-diam, pemuda berwajah bekas luka itu menatap gadis itu dan tersenyum sinis. Mereka telah mengambil uangnya, dan sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah bersenang-senang secara perlahan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, benar-benar mengerikan. Mata dingin gadis itu dipenuhi rasa takut dan malu. Saat tangannya menyentuh tubuh gadis itu, dia dengan paksa menjatuhkannya, hanya dengan tulang. Dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Pemuda itu mengepalkan tangannya yang agak berdenyut-denyut dan menendangnya sekuat tenaga. Bang, dia terbang seolah terbawa angin dan menabrak dinding. Sedikit darah merembes dari sudut mulutnya. Setelah menenangkannya sedikit, mereka mendekatinya dan dengan paksa mengangkatnya dengan memegang lengan dan kakinya. Potongan pakaian yang compang camping terjatuh. Tubuhnya, yang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun, terlihat. Pemuda berwajah bekas luka itu perlahan mendekatinya dengan tatapan sinis, mengamati tubuhnya. Sudah berakhir, air mata dingin rasa malu mengalir di wajah gadis itu yang memerah. Saat itulah sebuah suara terdengar dari belakang gang. Wow, melihat wajahmu, kamu pasti bandit. Tapi kenapa kamu tidak berada di pegunungan dan malah menjarah di sini? Rai memandang mereka dengan mata dingin dan mengeras. Dia turun dari pegunungan dan melewati Gehel. Saat dia memikirkan cara merawat mata Ekley, dia mengenali adik. Perempuan gadis itu yang berlari ke arahnya. Saat dia mengangkat tangannya untuk menyambutnya, dia, dengan tubuh kurusnya, berlari ke arahnya. Terengah-engah, sepertinya meminta bantuan. Afasia, kalau dipikir-pikir, dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak mereka bertemu. Adik perempuan gadis itu juga sama. Bahkan sekarang, dalam keadaan putus asa mencari bantuan, dia tidak bisa membuka mulutnya. Meskipun kebingungan, dia mengikuti adik perempuannya. Mereka memasuki sebuah gang yang saling terhubung secara rumit, dan dia berlari menuju bagian belakang sebuah bangunan yang sekilas terlihat berdebu dan tidak sedap dipandang. Saat dia mengikutinya, apa yang dia lihat selain seorang pria berpenampilan bandit yang menendang seorang gadis. Kemudian, dia mengangkatnya dan menatapnya dengan mata penuh nafsu. Saat itulah dia sepenuhnya memahami situasinya. Adik perempuannya pergi meminta bantuan untuk menyelamatkan kakak perempuannya, dan dialah yang dia temukan di jalan. Ah, jadi itu tadi. Mata Rai menjadi dingin. Wow, melihat wajahmu, kamu pasti bandit. Tapi kenapa kamu tidak berada di pegunungan dan malah menjarah di sini? Ada apa dengan anak ini? Pria dengan bekas luka itu mengerutkan kening karena gangguan pada saat genting itu. Bekas luka di wajahnya yang bengkok begitu menjijikkan hingga ekspresi gadis itu berubah menjadi putus asa. Kenapa dia berakhir di sini? Baginya, Rai adalah penyelamat. Dia harus melarikan diri dari tempat ini bagaimanapun caranya. Dengan kemunculan Rai, gadis itu dengan hati-hati menutupi tubuhnya dengan satu tangan dan meraih kera pemuda itu dengan tangan lainnya. Pemuda itu mengerutkan kening dan menatap gadis itu, dan dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia telah memintanya untuk tidak memukulnya. Saat itu, pria yang terluka itu menyeringai. Tidak ingin aku menyentuhmu. Ya, mengangguk, seperti saudara perempuannya. Dia tidak bisa berbicara dan buru-buru mengangguk. Hahaha, bagus. Jika kamu bersumpah untuk taat sepenuhnya kepadaku, aku akan melepaskan anak itu. Dia bahkan tidak bisa menertawakannya memanggil seseorang yang mungkin 2 kali usianya sebagai anak-anak. Namun, gadis itu dengan serius mengangguk pelan. Rai telah memandangnya, tangan dan kakinya gemetar. Sebaliknya, tangan pemuda itu menarik perhatiannya. Itu tidak bergetar tetapi agak stabil. Tunggu, ada kantong kulit kecil di tangannya. Apakah itu kantong kulit atau emas tidak menjadi masalah baginya. Masalahnya adalah kantong itu terlihat sangat mirip dengan kantong uang yang dia lemparkan kepada gadis itu. Apakah dia merampokmu? Rai menunjuk ke kantong itu dan bertanya. Dan gadis itu berusaha keras untuk mengangguk lagi. Anggukan, dia menghela nafas melihat reaksi jujurnya. Rai menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya, lalu meraih tangannya dan menariknya ke arahnya.
Dia terkejut dan mengeluarkan suara yang terdengar tidak jelas. Pria yang terluka itu semakin meringis. Penampilannya yang mengancam sekarang menyerupai iblis. Tangkap anak itu. Dia tampak sangat kesal dan memerintahkan para pemuda di sekitarnya. Ya, para pemuda telah mengepung Rai. Baginya, hal itu terasa lucu. Sama seperti para troll yang mengelilinginya beberapa saat yang lalu. Orang-orang ini, yang mungkin akan gemetar ketakutan bahkan di hadapan satu orc pun, mengancamnya sungguh menggelikan. Mereka mengerutkan kening. Seolah-olah mereka tidak menghargai perbandingan tersebut. Mereka bergegas menuju Rai, berniat melumpuhkannya. Namun, gerakan mereka bukanlah gerakan pemula. Sepertinya mereka telah menerima pelatihan. Teknik yang mereka gunakan, dengan terampil memanipulasi sendi untuk menahannya, bukanlah tipikal preman jalanan. Tidak diragukan lagi ada hal lain yang berperan. Rai dengan cepat berbalik dan mengayunkan tinjunya. Retak, bisakah suara seperti itu dihasilkan ketika memukul seseorang? Sungguh, tubuh manusia itu misterius. Pemuda yang terkena pukulan di wajahnya terbang mundur lebih cepat daripada saat dia berlari ke depan. Ledakan, ketika dia terjatuh ke dinding bangunan yang rusak, para pemuda lainnya berhenti dan menelan ludah. Kedengarannya wajahnya hancur, dilihat dari pakaian dan wajahnya. Orang mungkin mengira dia adalah bangsawan yang tidak bersalah, tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana seseorang bisa diluncurkan dengan satu pukulan? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti saat dia menyeringai dan melirik bekas luka itu sekali. Hei! Bekas luka, itu kantong uangku, bukan, yang sekarang disebut sebagai skar. Ternganga kaget. Lagi pula, jika dipikir-pikir, tidak mungkin seorang gadis jalanan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Uang itu milik orang lain, dan yang jelas uang itu adalah milik monster yang berdiri di hadapannya. Rai melirik pemuda itu dan menyeringai jahat. Senyumannya mirip iblis yang menuntut jiwanya. Serahkan semua uangnya, bajingan. Hehehe, maka dimulailah pemerasan terhadap orang-orang kudus. Dia menggerutu dan sedikit menarik kerah bajunya. Matanya yang dingin menunjukkan kekhawatirannya. Rai melirik gadis itu dan terkekeh. Kamu dipersilakan untuk ikut jika kamu mau. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa meninggalkan kedua gadis di jalan. Hal yang lebih buruk bisa terjadi pada mereka. Lagi pula, ada banyak ruangan untuk mereka di mansionnya. Rumah besar itu sebesar kastil, dan hanya 12 orang yang tinggal di sana. Ada 10 pelayan, Zik, dan dirinya sendiri. Menambahkan 2 lagi tidak akan menjadi masalah. Tetapi, maaf, tapi itu tidak mungkin. Euclid menyatakan dengan tegas. Rai cukup terkejut dengan situasi yang tidak terduga ini. Ini adalah tempat suci di mana para orang suci sebelumnya tinggal. Kita tidak bisa membiarkan orang tak dikenal masuk, bukan? Bagaimana jika orang suci saat ini memintamu? Maaf, tapi itu tidak mungkin. Jawaban yang sama kembali seperti sebelumnya. Apakah Zik baik-baik saja? Dia adalah anggota dari 3 keluarga yang mengabdi pada orang suci. Tidak ada masalah jika orang suci itu mengizinkannya. Rai menghela nafas. Dia tidak bisa begitu saja membawa mereka ke sini lalu menyuruh mereka mengurusnya sendiri. Dia mengeluarkan kantong uang dan uang yang dia rampas dari sakunya. Menyebutnya penjarahan agak berlebihan karena hanya ada 3 koin perak. Dia menghela nafas lagi dan menyerahkan uang itu kepada mereka. Maafkan aku. Tampaknya mustahil untuk tinggal di sini seperti yang baru saja aku sebutkan. Saat dia berbicara dengan ekspresi menyesal, mereka melambaikan tangan seolah itu bukan apa-apa. Dia telah menarik mereka dari tempat gelap itu dan menyelamatkan mereka ketika mereka dalam bahaya. Terlebih lagi, tempat dia membawa mereka adalah tempat yang dia kenal dengan baik. Selonia, tempat yang hanya dia dengar dalam rumor. Dia melihat sekeliling pada keindahan yang menakjubkan dan merasa bahagia. Meskipun dia merasa tidak ada tempat baginya di antara mereka, dia sudah puas hanya dengan melihatnya. Bahkan jika dia kembali ke Gehel sekarang, dia tidak akan menyesal. Namun, dia memasuki kastil besar seperti seorang pangeran. Hanya dengan melihatnya, para penjaga berlutut, dan bahkan para bangsawan, yang terlihat begitu tinggi dan perkasa, menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Siapa dia? Mereka yang memukul dan menginjak-injaknya di gang Gehel memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Tapi sekarang, orang yang menerima kekaguman dan rasa hormat semua orang ini meminta maaf dan menundukkan kepalanya padanya. Hanya, dengan satu kata itu, dunianya, yang tanpa cahaya, tampak dipenuhi warna-warna cerah. Dia merasa mungkin saja, dia mengatasi rasa sakit yang luar biasa dan mengumpulkan kekuatan di tenggorokannya. Dengan ekspresi sedih, dia hanya mengucapkan satu kata, tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak dia kehilangan suaranya pada usia 5 tahun, dia berbicara. Dia menyentuh tenggorokannya berulang kali, seolah terkejut dia bisa berbicara. 5 sosok duduk mengelilingi meja bundar. Orang berjubah coklat berbicara, aku merasa ini sudah waktunya. Saat dia mulai berbicara, beberapa suara terdengar. Sepertinya kita hampir tidak bisa bertahan akhir-akhir ini, apalagi menghancurkan negara suci. Seseorang berbicara dengan nada mencela. Mendengar sedikit sindiran itu,
Orang yang mengenakan jubah biru terbatuk. Ahem, aku tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Meski begitu, keuntungannya melonjak. Orang berjubah coklat mendecakkan lidahnya. Cek-cek, apakah menurut kamu kami melakukan ini karena keuntungannya? Masalahnya sekarang adalah pentingnya bangsa suci bagi kerajaan sekitarnya. Pentingnya, orang berjubah biru memandang ke arah jubah coklat sambil bertanya. Dan orang berjubah hitam menjawab. Itu karena para pendeta tentara bayaran. Untuk mempekerjakan mereka, kerajaan tak berdaya di sekitar kita tidak punya pilihan selain mencoba mendapatkan bantuan dari bangsa suci. Dia tahu tentang pendeta tentara bayaran. Pentingnya mereka di medan perang sangatlah besar. Mereka mungkin hanya melakukan penyembuhan dari belakang. Tapi pikirkan tentang mereka yang memperoleh kekuatan dari satu momen penyembuhan dan menyerang kembali ke medan perang. Seolah-olah mereka memiliki banyak kehidupan. Dan momentum mereka sungguh luar biasa. Ini membuktikan betapa pentingnya peran pendeta di medan perang. Jadi setiap kali terjadi pertarungan besar, semua orang berusaha mendapatkan bantuan dari negara suci untuk mempekerjakan mereka. Siapa yang bisa memikirkan hal seperti itu? Mungkinkah Paus memikirkan para pendeta tentara bayaran? Jubah coklat itu menangkap gumamannya. Pikirkan tentang itu. Apakah kamu percaya bahwa Paus yang kolot akan mempertimbangkan pendeta yang berperang? Sama sekali tidak. Pasti ada orang lain. Seseorang yang berpikir untuk mensurvei kerajaan-kerajaan di sekitarnya sambil meningkatkan kekuatan nasional negara suci. Siapapun orangnya, mereka pasti mempunyai pemikiran yang cukup bagus. Orang berjubah merah berkilau mendengar kata-katanya. Berani menunda rencana besar kita. Cek. Anak itu perlu dimarahi. Tidak, kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Bagaimana jika kita melanjutkan rencananya? Mendengar kata-kata si jubah coklat, si jubah biru berbicara. Tapi ini masih terasa terlalu dini. Sekarang bangsa suci telah tumbuh sekuat ini. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apakah kamu berencana untuk hanya menyaksikan bangsa suci tumbuh lebih kuat? Tidak peduli apa yang kalian pikirkan. Kami akan melanjutkan. Saat jubah coklat itu berdiri, jubah hitam itu juga berdiri. Ayo kita bergerak juga. Dengan itu, jubah merahnya pun ikut terangkat. Hehehe, jika kalian semua pindah, apa yang akan terjadi pada mereka yang tetap tinggal? Aku juga akan pindah. Dengan lebih dari separuh peserta yang hadir di meja bundar, keputusan telah dibuat. Jubah biru dan jubah emas juga terangkat. Seperti yang dia katakan, mereka tidak bisa menunggu begitu saja. Jika mereka menunggu bangsa suci tersandung, mereka mungkin tidak dapat melaksanakan rencana mereka. Jika mereka harus bergerak, lebih baik bergerak secepatnya sehingga tidak ada yang menyadarinya. Setelah 5 kekuatan di meja bundar mulai bergerak, bangsa suci baru menyadarinya beberapa saat. Kemudian, Rai secara pribadi mengatur sebuah rumah untuk mereka tinggali di Selonia. Akan menjadi masalah besar jika uang mereka dicuri. Rumah 2 lantai berukuran sedang. Lantai pertama untuk toko, dan lantai 2 untuk digunakan. Dengan cara ini, mereka bisa terus mendapatkan uang. Setelah diselamatkan, dia mengenakan pakaian yang diberikan Rai padanya, dan dia berpikir bahwa mereka perlu membeli pakaian juga. Mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Setelah dia membeli rumah, membuka toko, dan membeli pakaian, dia memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Entah bagaimana, suasana hatinya terangkat saat melihat ekspresinya. Sejak pertama kali berbicara, dia mulai lebih terbuka. Ada sedikit kecanggungan, tapi itu lebih baik daripada tidak berbicara sama sekali. Sedangkan untuk adik perempuannya, dia tidak tahu apakah dia tidak berbicara atau tidak. Untuk menghindari pengakuan sebagai orang suci, dia memilih menemani Euclid. Memang dialah yang membeli rumah dan pakaian. Ia memahami bahwa wajahnya yang diakui secara nasional akan menimbulkan keributan besar jika ia tampil di depan umum. Saat dia beristirahat sejenak dari kastil, dia tampak agak puas, meski tetap mempertahankan ekspresi tabah. Sebaliknya, wajah kedua kakak beradik itu dipenuhi tawa tak terkendali. Kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu namamu. Apakah mereka? Kedua gadis itu menatap kosong ke arah Rai saat dia berbicara. Wajah mereka jelas menunjukkan kebingungan. Kami tidak punya nama. Mengangguk. Sang adik mengangguk setuju dengan pernyataan kakak perempuannya. Kebaikan. Bagaimana mungkin seseorang tidak mempunyai nama? Dan mereka sepertinya tidak merasa terganggu dengan hidup tanpa nama. Rai memandang mereka dengan kasihan sesaat sebelum sebuah ide muncul di benaknya, dan dia bertepuk tangan. Kalau begitu kamu adalah Mary, dan kamu adalah Chris. Bagaimana kedengarannya? Natal akan segera tiba. Tentu saja, hal itu terjadi di dunia modern. Dunia lain ini tidak memahami konsep Natal. Keduanya tampak menyukai nama baru mereka dan tersenyum lebar. Mary, gumam gadis itu. Sepertinya tersentuh dengan nama barunya yang dianugerahkan. Mary memandang Rai dan kemudian ke tangannya sendiri. Dia telah menerima rumah, pakaian, dan sekarang sebuah nama. Tapi dia tidak punya apapun untuk diberikan padanya. Dia tidak bisa membalas apapun yang telah dia berikan padanya. Mary berbicara dengan ekspresi gelisah. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Rai terkekeh dan mengabaikan kekhawatirannya.
Kebaikan. Kebaikan yang luar biasa. Tapi tetap saja, aku tidak bisa mengambil begitu saja darimu. Kalau begitu, kalau aku kembali nanti, tawarkan saja aku makanan gratis. Itu cukup. Bukan, aku makan banyak. Euclid melirik Rai pada kata-katanya. Makan banyak. Dia selalu makan hanya satu kali di mansion sebelum menuju ke tempat lain. Mary segera mengangguk setuju. Itu sudah pasti. Euclid menundukkan kepalanya dan berbisik pelan. Sein, kamu harus kembali sekarang. Sudah, tidak pantas bagimu berada di luar kastil tanpa penjaga. Dia menatap Rai. Tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Ekspresinya serius. Rai telah menyelesaikan semua masalah yang meresahkan dengan caranya sendiri. Jadi tidak akan ada masalah jika dia pergi. Rai melambai pada Mary dan Chris. Hati-hati. Mary, Chris. Aku akan datang untuk bermain lagi. Kamu harus datang. Hahaha, dipahami. Gadis-gadis itu mengatupkan tangan mereka dalam doa saat mereka melihat Rai menghilang. Silakan datang kembali. Dia tidak percaya dengan situasinya saat ini. 3 hari sebelumnya, dia berada di ambang kelaparan. Dan sekarang dia memiliki rumah dan toko di Selonia. Dan seorang pria yang disayanginya. Dia mengira situasinya saat ini mirip dengan isi buku bergambar yang dia hargai saat kecil. Ketika sang putri berada dalam kesulitan, seorang pangeran muncul dengan gagah berani, mengalahkan para penjahat, dan dengan hebatnya menyelamatkan sang putri. Tentu saja, ternyata sang pangeran lebih merupakan penjahat daripada penjahat, karena dia memeras uang dari mereka. Pasukan militer dalam jumlah besar sedang bergerak melalui hutan di tengah malam. Bahkan monster pun menghindari pasukan ini. Secara naluriah mereka tahu bahwa lebih baik berpura-pura tidak melihat dan membiarkan banyak manusia ini sendirian, karena bentrok dengan mereka hanya akan merugikan monster. Di tengah-tengah mereka, ada sosok berjubah coklat yang sedang menaiki kereta. Setelah melihat sekilas keluar melalui jendela kecil, dia dengan nyaman bersandar di kursinya. 3 hari menuju kerajaan suci, sosok seperti ksatria menanggapi gumamannya. Ya, jika kita melanjutkan tanpa istirahat, kita akan tiba dalam 2 hari. Sosok berjubah coklat itu menggelengkan kepalanya. Jika kita melanjutkan tanpa istirahat, niscaya kelelahan kita akan menumpuk. Akan sulit untuk berada dalam kondisi optimal untuk bertempur. Itu tidak bagus. Kami akan memastikan ada cukup waktu untuk istirahat. Mereka menuju kerajaan suci, membawa senjata dan makanan. Kerajaan suci tidak menyadari fakta ini. Jika 5 kekuatan memilih elit mereka dan menyusup ke Selonia, mereka mungkin bisa membunuh Paus. Kerajaan suci perlu dihancurkan agar rencana mereka dapat maju. Menjadikannya domba kurban pertama. Yang terpenting, keyakinan mereka ada di tempat lain. Makhluk di belakang tentara, mencicit. Makhluk-makhluk ini adalah monster. Monster dalam jumlah besar. Tidak diketahui bagaimana mereka dijinakkan. Tapi dengan skala ini, perang frontal dengan Holy Kingdom sepertinya mungkin terjadi. Dengan mendorong monster dan menghabisi musuh yang lemah dengan pasukan manusia, itu sudah cukup kuat. Dan jika ditambah dengan strategi, hasilnya sulit diprediksi. Bagaimana mungkin kerajaan suci tidak mengetahui pergerakan pasukan sebesar itu? Alasannya adalah sama sekali tidak ada suara saat mereka bergerak. Entah mereka merapal mantra atau menggunakan alat sihir. Langkah kaki tidak terdengar. Tentu saja penampilan mereka terlihat apa adanya. Pria berjubah coklat itu merenung dalam-dalam. Itu mungkin di perbatasan di mana kerajaan suci menyadari keberadaan kita. Sebelum memasuki Selonia, mereka pasti terlihat di perbatasan. Namun, dia tidak bersiap menghadapi fakta itu karena dia yakin. Dan dia tahu bahwa bukan hanya kekuatannya yang melawan Holy Kingdom. Jika pasukan sebesar itu muncul di perbatasan, kerajaan suci akan segera mengerahkan pasukannya ke sana. Kemudian, 3 kekuatan akan menembus kerajaan suci yang melemah, sementara kekuatan yang tersisa akan mengelilinginya untuk mencegah siapapun melarikan diri. Hal ini akan mengakibatkan kehancuran total Holy Kingdom. Kerajaan-kerajaan di sekitarnya akan ketakutan, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah melahap kerajaan-kerajaan yang ketakutan itu. Jika seseorang mendengar fakta ini, mereka pasti akan terkejut. Untuk menguasai Holy Kingdom dan mempunyai kekuatan untuk menguasai kerajaan lain juga. Kekuatan manakah di benua ini yang mungkin mampu melakukan hal tersebut? Kekuatan terkuat, Kekaisaran Lesian. Tidak, bahkan kerajaan besar itu tidak punya waktu luang untuk melihat-lihat kerajaan di sekitarnya setelah menguasai kerajaan suci. Lalu siapakah orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan operasi absurd tersebut? Sosok berjubah coklat memikirkan pertarungan yang akan segera terjadi dengan kerajaan suci dan tertawa terbahak-bahak. Hehehe, aku akan bisa perlahan-lahan menikmati ekspresi lelaki tua pikun itu. Udara di benua, itu mulai dipenuhi dengan suasana perang besar. Rai membuka matanya di pagi hari dan segera memulai perjalanannya kembali ke Gehel. Meskipun luka Ok mungkin belum sepenuhnya sembuh, 4 hari telah berlalu. Jadi seharusnya sihir bisa digunakan secara paksa untuk mengeluarkan darahnya. Saat dia mulai berlari dengan sungguh-sungguh, Rai menempuh setengah hari jarak yang ditempuh dia dan Mary selama 2 hari dengan kereta. Tentu saja,
Orang-orang yang melihatnya lewat selama perjalanan mulai berdoa kepada dewa, mengira bahwa ada hantu yang muncul ketika mereka melihatnya berlari seolah-olah sedang meluncur. Sesampainya di Gehel, dia disambut oleh pemandangan yang sama yang tidak berubah selama ini. Bangunan-bangunan yang membusuk dan pemandangan anak-anak nakal, bahkan baunya yang menyengat. Dia tidak menyukai apapun. Apakah ini benar-benar kota perdagangan kecil Gehel dulu? Di masa lalu, dia pernah mendengar bahwa ini adalah pusat perdagangan yang berkembang. Jadi bagaimana bisa jadi seperti ini? Pelabuhan yang dibangun dengan baik mulai runtuh, dan meskipun dekat dengan laut, tidak ada satupun perahu nelayan yang terlihat. Aku harus mengurus tempat ini nanti. Dia menggelengkan kepalanya saat melihat orang-orang yang tampaknya tidak memiliki tempat tinggal, tidur di jalanan. Mengesampingkan pikirannya, Rai buru-buru bergerak menuju pegunungan Gehel. Sekarang dia harus berkonsentrasi pada satu hal. Dia tidak yakin apakah dia masih bisa memperbaiki mata Eclair. Namun jika eksperimen ini berhasil, dia mungkin bisa membuat lensa buatan. Lensa buatan menyembuhkan penyakit seperti katarak tanpa masalah. Dia melintasi jalan yang pernah dia lalui dan dengan percaya diri memasuki desa yang dibangun dengan kasar. Dari pintu masuk, gelombang ork bergulung masuk. Beberapa ork, yang tidak melihat wajahnya karena mereka keluar berburu 4 hari sebelumnya, menyerbu ke arahnya. Dengan asumsi dia menyerbu desa mereka, mereka tidak menahan diri dengan tinju mereka. Apalagi yang bisa diharapkan dari monster. Sebagai tanggapan, dia juga mengepalkan tinjunya. Pak, cih, cuek, astaga, cih, berhenti. Suara familiar dan menenangkan yang dia dengar 4 hari sebelumnya bergema dari luar. Dan satu demi satu, para ork di dalam desa muncul. Mereka ingin melihat wajah orang gila yang membuat keributan di desa mereka. Jadi mereka masing-masing mengambil kapak. Namun mereka kaget saat melihat yang memukul. Rambut putih, mata biru, itu cocok dengan penampilan manusia yang mereka anggap sebagai pembawa pesan kematian. Manusia menakutkan yang bahkan mengalahkan troll. Ketika dia kembali dalam 4 hari, para ork membeku. Menyadari wajah familiar di antara mereka, Rai berhenti memukul mereka dan melambaikan tangannya. Nini, kemarilah, cuek. Tampaknya semangat mereka telah melemah sejak pertemuan pertama mereka. Apakah itu karena pendidikannya? Percaya semangat pendidikannya benar-benar tak tertandingi. Dia tersenyum kecut, tapi kemudian dia melihat ada ork yang mencoba melarikan diri secara diam-diam. Haruskah aku pergi, atau kamu akan datang? Ibunya biasa mengatakan ini ketika dia memarahi mereka. Haruskah aku datang untuk memarahimu? Atau kamu akan datang? Tidak ada yang lebih menakutkan. Ork, dengan sedikit jahitan terlihat di perutnya, tidak punya pilihan selain berjalan dengan susah payah menuju Rai. Langkah kakinya tidak memiliki kekuatan. Rai memiringkan kepalanya saat dia melihat ork itu berjalan ke arahnya. Membawa kapak, gedebuk-gedebuk, bergemerincing. Dalam sekejap, para ork yang memegang kapak menjatuhkannya dari tangan mereka. Tentu saja, kapak itu jatuh ke tanah dengan suara yang berisik. Ork yang menerima transplantasi dari Rai 4 hari sebelumnya juga. Demikian, faktanya, ork itu bahkan melemparkan kapaknya jauh-jauh dengan sekuat tenaga. Rai mengangguk puas atas tindakan mereka dan berbicara kepada ork. Hai, biarkan aku melihat darahmu. Dia tersenyum saat dia berbicara. Ork itu merasa merinding di punggungnya. Bagaimana seseorang bisa mengucapkan kata-kata kejam seperti itu kepada monster? Bukankah posisinya harus dibalik? Senyuman jahatnya saat dia berbicara sangat menakutkan. Meskipun manusia jarang mengunjungi pegunungan Gehel, dan tidak banyak kesempatan untuk bertemu banyak manusia, naluri mereka memperingatkan mereka. Orang ini berbeda dari manusia yang mereka lihat selama ini. Yang ini gila, tapi Rai tidak peduli dan membuat ork itu tertidur. Hehehe, ini akan segera berakhir jika kamu tidur. Tidur, dengan kata-katanya yang menakutkan. Para ork tertidur. Dia menidurkan semua ork di sekitarnya sebagai persiapan menghadapi keadaan yang tidak terduga. Hal ini dilakukannya karena jika mereka meronta-ronta dan debu masuk ke dalam luka mereka, itu akan membuat sakit kepala. Bagi Rai, membunuh para ork bukanlah suatu pilihan, jadi dia merawat mereka dengan caranya sendiri. Tentu saja, lukanya tidak perlu dibuka kembali. Dia mengelilingi jarinya dengan mana dan menajamkan ujungnya. Ketika dia menusuk lengan besar ork itu dengan jari itu, darah mulai mengalir. Darahnya tidak langsung menggumpal, tapi juga tidak keluar secara berlebihan. Dia mengendalikan kekuatannya dan menusuk beberapa titik lagi. Darahnya setransparan yang dia perkirakan. Jika ketebalannya tertentu, bisa berfungsi sebagai kaca pembesar seperti bola mata sapi. Masalahnya adalah diopternya, sama seperti kacamata yang memiliki diopter. Lensa buatan juga memiliki diopter tertentu. Namun, tidak ada perangkat medis di dunia lain yang dapat mengukur diopter itu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain membuat beberapa lensa buatan lagi dengan ketebalan yang bervariasi. Dia tidak tahu persis apa yang cocok dengan mata Eclair. Dia hanya bisa menebak secara kasar. Memasukkan lensa buatan dengan diopter berbeda mungkin menimbulkan masalah yang lebih rumit. Akhirnya, percobaan berada pada tahap akhir. Ketegangan secara alami memenuhi wajah Rai.
Meneguk, dia menelan ludahnya, menyaksikan dengan campuran kekhawatiran dan antisipasi. Jika ini berhasil, dia akan mampu menciptakan lensa buatan yang diinginkannya. Dan kemudian dia bisa memperbaiki mata Eclair. Tak lama kemudian, darahnya berhenti. Itu wajar karena dia hanya menusuknya sedikit untuk percobaan. Rai memandangi luka itu dengan saksama. Darah orc itu tidak jatuh ke tanah, sebaliknya, ia mempertahankan bentuknya di lengan bawah, menggantung dalam keadaan semi padat. Senyum muncul di bibir Rai. Ini sukses. Rai menempatkan darah orc ke dalam kantong kulit yang diproses secara khusus. Dia telah menyembuhkan luka yang tersisa dengan bersih, yang bahkan tidak cukup signifikan untuk disebut sebagai goresan. Dia membatalkan sihir pada para orc dan buru-buru meninggalkan pegunungan Gehel, menuju Selonia. Dia sekarang bisa membuat lensa buatan. Dia bisa memperbaiki mata Eclair. Dengan kegembiraan itu, langkah Rai menjadi ringan. Mereka sangat ringan sehingga dia menempuh jarak yang sebelumnya memakan waktu setengah hari hanya dalam 4 jam. Hal pertama yang dia lakukan saat tiba di Selonia adalah menemukan rumah Eclair. Para ksatria Mansion membungkuk pada Rai seolah-olah mereka mengenalnya. Apakah kamu baru saja tiba? Sambutannya hampir seperti yang diberikan oleh pemilik rumah. Sepertinya rumah itu milik Eclair dan Rai. Rai dengan santai menerima salam dari ksatria itu dan memasuki mansion. Dia tidak repot-repot menyapa Eclair. Bagaimanapun, mereka selalu bersikap informal satu sama lain. Tidak akan ada masalah jika dia tidak menyapanya. Yang lebih penting lagi, sudah waktunya berkonsentrasi pada pembuatan lensa buatan. Rai mengurung diri di lab Eclair. Darah orc cukup untuk membuat lensa buatan. Idealnya, lensanya harus terbuat dari jenis kaca akrilik yang disebut perspex untuk performa optimal. Tapi karena dia tidak tahu cara membuat atau menemukan perspex, dia harus menggunakan darah orc sebagai penggantinya. Dia secara kebetulan menemukan bahwa darah orc, yang telah ditransplantasikan dengan jaringan dari spesies lain, berubah menjadi transparan. Sekarang, tugasnya adalah menentukan bentuknya. Membayangkan sebuah lensa kecil, Rai mengeluarkan sepotong kayu. Dia sudah mengukur ukuran lensa buatan sebelumnya. Rai mulai mengukir balok kayu itu tanpa ragu-ragu. Swoosh-swoosh. Biasanya, akan ada suara pemotongan yang berbeda. Namun satu-satunya suara yang terdengar hanyalah seperti kertas yang bergesekan. Ini karena kepadatan mana yang sangat besar dimasukkan ke dalam pisau pahat saat dia mengukir. Untungnya, ada pematung di dunia lain ini. Jika tidak, dia harus membuat pisau pahatnya sendiri. Lensa, lensa. Ia terus-menerus membayangkan bentuk lensa sambil mengukir balok kayu. Konsentrasi yang mirip dengan iblis berkembang tanpa gangguan. Saat malam tiba, dan dia memasuki mansion, dia tidak meletakkan pisau pahatnya sampai matahari terbit kembali. Apakah kamu masih melakukan ini? Eclair memandang Rai dengan ekspresi bosan. Dia tahu bahwa dia telah kembali sehari sebelumnya, dan menggelengkan kepalanya saat melihat dia bersembunyi di ruang kerja, mengukir kayu sepanjang hari. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Sesuatu tentang lensa buatan dan dioptri, tapi dia perlu memahami apa maksudnya. Namun, dia diam-diam terus mengukir kayu tersebut, dan hasilnya sangat bagus. Balok kayu berukir pertama memiliki pinggiran yang kasar dan tidak terlalu menyerupai belahan bumi. Tapi sekarang, balok kayu yang diukirnya berbentuk belahan halus bahkan jika dilihat dari dekat. Terlebih lagi, konsentrasinya begitu kuat sehingga matanya terlihat sama seperti saat dia memulai. Bahkan setelah mengukir lusinan mata, dia akhirnya selesai mengukir kayu yang sedang dia kerjakan dan menyeka keringat di keningnya dengan tangannya. Bagi siapapun yang menonton, dia mungkin juga seorang pematung profesional. Fiu, apakah kamu sudah sampai? Dia sudah berada di sana cukup lama. Ya, aku sudah tiba, kawan. Apa yang kamu coba lakukan dengan mengukir kayu? Tidak puas menjadi orang suci dan mencoba menjadi pematung. Rai terkekeh mendengar leluconnya. Akan kutunjukkan padamu sekarang. Apa yang akan aku lakukan? Hah, dia memiringkan kepalanya dengan bingung saat dia menunjukkan padanya sebuah kantong kecil. Rai menyeringai dan berkata, ini akan menjadi bahan untuk memperbaiki mata Nona Eclair. Gerakan mereka tidak cepat atau lambat. Dalam 2 hari, kerajaan suci akan jatuh ke tangan mereka. Dan kemudian, mereka akan menelan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Holy Kingdom. Memikirkannya saja sudah membuat pria berjubah coklat menjilat bibirnya dan terkikik. Tidak banyak waktu yang tersisa. Hari di mana aku akan menguasai benua itu di tanganku. Berapa hari dia beroperasi dalam bayang-bayang. Dia membesarkan para pembunuh, dan para penyihir mengucilkannya. Di masa mudanya, para penyihir yang dengan bangga menjalani hidup mereka tidak ada bedanya dengan dia. Jadi kenapa hanya dia yang tidak bisa? Karena memberontak, dia beralih ke ilmu hitam. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa karena hal itu, dia akan berada dalam posisi meremehkan Holy Kingdom. Sekarang dia bisa membalas dendam tentang para penyihir kerajaan yang angkuh di istana yang bersikeras pada sihir mereka sendiri. Jika kerajaan suci jatuh, negara-negara di sekitarnya akan bersiap dengan cara mereka sendiri. Tapi itu akan sia-sia. Karena monster juga ada di negaranya.
Jika dia mengendalikan monster dari dalam dan menekan mereka dengan kekuatan militer dari luar, bahkan Kekaisaran Lesian akan berada dalam posisi yang sulit. Dan tidak hanya ada satu atau dua kekuatan seperti itu, tetapi 5 kekuatan. Tidak ada kerajaan yang bisa menghentikan kita, bahkan jika mereka membentuk aliansi. Tidak ada artinya jika kita menyerang sebelum mereka punya waktu untuk bersatu. Terlebih lagi, kerajaan-kerajaan di sekitarnya sedang terburu-buru memperluas perbatasannya. Dalam situasi tegang seperti ini, bagaimana mereka bisa bersatu? Pria berjubah coklat itu terkekeh dan memandang ke pegunungan di kejauhan. Aliansi, akan sangat lucu melihat serangga ini berjuang bersama. Bergabungnya kekuatan tidak akan menghentikan kami. Kerer-kerur, suara gemeretak dan ratapan menggema dari belakang pria berjubah coklat itu. Munculnya prajurit kerangka dengan tulang yang sangat tebal muncul. Para ksatria berjubah dan berbaju besi memegang pedang besar. Bahkan kuda mereka adalah kerangka lapis baja. Di satu sisi, wanita-wanita yang terbang dengan tenang dan meratap melayang. Siapapun yang melihat ini akan ketakutan. Roh mati berjalan dan roh mengambang jelas merupakan karya seorang penyihir hitam, ahli nujum. Karena para ahli nujum inilah era sihir berakhir. Di hadapan para ahli nujum ini, yang tanpa henti mengubah orang mati menjadi sekutu mereka, para penyihir dengan mana yang terbatas tidak memiliki cara untuk melawan. Terlebih lagi, Dead Knight yang melindungi penyihir itu begitu kuat sehingga bahkan pengguna aura pun tidak bisa menghadapinya dengan mudah. Lawan yang terkuat dalam pertarungan jarak jauh dan jarak dekat. Ada orang-orang yang menggunakan kekuatan suci untuk melawan ahli nujum, tapi jumlah mereka sedikit. Jika mereka mati, itulah akhirnya. Kekuatan tentara yang luar biasa dan ilmu hitam yang mengalir. Dalam mimpi buruk itu, era sihir berakhir. Para penyihir hitam dan ahli nujum menghilang dan tidak terlihat lagi. Beberapa berpendapat bahwa mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan semua penyihir hitam harus dibunuh. Tapi itu adalah pendapat minoritas. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit di masa lalu semakin berkurang, dan mereka yang tidak ingin menyia-nyiakan energinya untuk tugas yang sia-sia mengabaikan argumen tersebut. Pada saat itu, dunia sihir mengetahui bahwa penyihir hitam masih ada, tetapi kekuatan mereka sangat lemah dibandingkan masa lalu, jadi mereka dibiarkan begitu saja. Mereka yakin mereka bisa menghancurkannya jika perlu. Namun pernahkah mereka membayangkannya, apa yang para penyihir hitam rencanakan saat itu? Mereka berencana melenyapkan kerajaan suci terlebih dahulu. Jika Holy Kingdom lenyap, tidak akan ada kekuatan yang bisa menghentikan mereka. Bahkan jika dia bertindak sendiri, dia dapat dengan mudah menghancurkan satu atau dua kerajaan kecil. 5 puncak dunia ilmu hitam, termasuk dirinya sendiri. Saat mereka menggerakkan pasukan dan menyerang kerajaan suci, tidak ada cara bagi orang lain untuk menghentikan mereka, bahkan jika mereka mengetahuinya. Dia menantikan 2 hari kemudian. Apa reaksi dunia? Bagaimana reaksi benua ketika mereka menghancurkan kerajaan demi kerajaan? Apa yang dipikirkan orang-orang yang mencemooh mereka ketika mereka dilenyapkan oleh kekuatan luar biasa mereka? Kekeke, dia tertawa tanpa sadar. Pikiran untuk bisa mengungkapkan dirinya kepada dunia membuatnya merasa gembira. Tapi ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Para penyihir berurusan dengan mana yang mereka cemooh. Mengira mereka tidak bisa menjadi lawan ahli nujum seperti mereka. Ada eksistensi berbeda di Holy Kingdom. Bahkan seorang ahli nujum yang bisa membangkitkan orang mati tanpa henti tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban mana tak terbatas yang dengan bebas menggunakan mana di atmosfer. Bahan untuk memperbaiki mataku, Eclair bertanya. Bingung dengan kata-kata Rai. Rai tidak menjawab. Sebaliknya, dia membuka sakunya dan menunjukkan darahnya. Darah setengah padat diberikan kepada Eclair. Dia mengelus dagunya, menebak-nebak. Troll darah, tapi itu transparan. Dia mempertanyakan apakah dia mencampurnya dengan darah orc. Namun, dia sudah tahu bahwa darah troll dan darah orc tidak bisa bercampur. Jadi, apa yang ada di depan matanya? Rai tersenyum dan memuaskan rasa penasarannya. Darah troll dan darah orc tidak bisa bercampur. Jadi, aku mentransplantasikan hati troll ke orc. Inilah hasilnya. Dia mengocok darah setengah padat itu lagi. Namun rasa penasarannya belum terpuaskan. Dia bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu mentransplantasikan hati troll ke orc. Tapi bagaimana hasil ini bisa terjadi? Rai merenung. Tempat ini jelas merupakan dunia lain. Dia senang bertemu seseorang yang mempelajari kedokteran, seperti dia. Tapi itu saja. Di tempat ini di mana tingkat pengobatannya sangat berbeda dengannya. Apa yang dia rasakan bukanlah kepuasan melainkan kesepian. Rai menyembunyikan perasaan batinnya dan berkata, hati dalam tubuh manusia menghasilkan darah. Karena aku mentransplantasikan hati troll, yang menghasilkan darah troll unik, ke dalam orc. Berderak, dia memotong sebagian darah yang mengeras sambil berbicara. Benda padat namun sedikit licin itu ada di tangan Rai. Rai mengirisnya tipis-tipis dan melanjutkan. Inilah hasilnya. Eclair menganggukkan kepalanya dengan sedikit kekaguman atas penjelasannya yang sederhana dan jelas. Itu adalah fakta yang dia sendiri tidak tahu. Bagaimana dia bisa mengetahui apa yang dilakukan hati dan apa yang dilakukan hati?
Bagaimana orang suci muda ini mengetahui fakta seperti itu? Mungkinkah dia seorang penyihir gelap atau pemuja setan? Dia membayangkannya tanpa sadar, tapi dia menyadari itu tidak masuk akal. Orang lain mungkin saja seperti itu, tapi dia tidak akan pernah bisa menjadi penyihir gelap atau pemuja setan. Karena dia adalah orang suci yang dipilih oleh dewa. Rai selesai berbicara dan mulai menarik napas dalam-dalam. "Ho," dia berpikir sambil menarik napas. "Mari kita fokus." Sejak saat itu, dia harus lebih fokus dari sebelumnya. Lebih dari saat dia mengukir balok kayu. Dia perlu membuat setiap bagian dengan hati-hati, karena dia akan menjalani seluruh hidupnya dengan lensa buatan. Dia menaruh kekuatan pada tangannya yang memegang pisau pahat. Dia mulai dengan hati-hati mengukir darah ork semi padat yang telah dia bentuk secara kasar. Astaga, astaga, tidak ada yang lebih baik dari pisau pahat berlapis mana untuk memotong darah setengah padat. Gerakan tangannya saat meluncur dan mengukir sudah seperti seorang perajin. Bahkan Eclair yang telah menyaksikan proses pembuatan berbagai karya seni pun tak bisa tidak mengaguminya. "Aku merasa pusing hanya karena mengukir benda sekecil ini." Seseorang mungkin mengira itu tidak masuk akal jika mendengarnya. Tapi bukan hal yang tidak masuk akal baginya untuk merasa seperti itu. Itu adalah momen ketika ketangkasannya, yang pernah dipuji sebagai tangan dewa di dunia modern, ditunjukkan dengan sempurna. Bahkan dalam prosedur rumit yang memerlukan gerakan tangan yang lebih teliti, para dokter terkenal di dunia modern akan kagum dengan peralatan laser. Keterampilan seperti itu menggelikan baginya, bahkan ketika dia berduel dengan ayahnya, yang level pengguna auranya mendekati level atas, dia tidak berkeringat sedikit pun. Namun, dia tidak menghapus keringat yang mengucur saat itu. Sungguh, konsentrasi yang menakjubkan. Untuk mengukir satu lensa buatan, dia menggunakan kekuatan mental yang sangat besar. Lensa, ingatannya, yang bisa saja tercatat dalam buku-buku sejarah, mengingat dengan jelas bentuk lensa buatan itu. Bahkan setelah hampir 16 tahun sejak ia menyeberang ke dunia lain dari dunia modern. Saat bentuk lensa sudah selesai, ia membuat penyangga untuk mencegahnya keluar dari mata. Eclair diam-diam memperhatikan. Dengan tangan disilangkan. Itu bukan untuk dia, tapi semata-mata untuk memperbaiki matanya. Dia tidak ingin berpaling dari apa yang sedang dilakukan Rai. Dia ingin mengamati dengan matanya sendiri bagaimana dia melakukannya. Apakah 1 jam telah berlalu? Dia menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas. Satu sudah selesai. Dia telah membuat lensa buatan untuk merawat salah satu matanya. Tapi itu hanya mungkin jika derajat pastinya diketahui. Karena tingkat yang cocok untuknya tidak diketahui, dia harus membuat beberapa lensa buatan. Rai membungkus produk jadi dengan kain halus dan memberitahunya, "Ini bisa mengoreksi mata mes." "Eclair, namun, kamu harus percaya padaku. Apa maksudmu? Mulai saat ini, aku akan memasukkan ini ke mata mes." "Eclair, apa?" Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Absurditas apa yang dia usulkan? Memasukkan sebongkah daging ork ke matanya. Dia menatap Rai dengan alis berkerut, tapi tatapannya benar-benar serius. Sepertinya dia serius. Dia menggelengkan kepalanya, bingung. Saat dia menatap matanya, jelaskan dengan tepat apa yang kamu sarankan." Baiklah, dia tidak sepenuhnya memahami manfaat operasi ini baginya. Oleh karena itu, dia harus meyakinkannya bahwa operasi ini bukanlah tindakan gila. Dia mulai membuat sketsa pada selembar kertas yang dia ambil dari satu sisi lab. Swash. Dia melihat dari berbagai sudut pandang. Mata, termasuk seluruh sarafnya, digambarkan dengan sempurna, seolah-olah dari jurnal medis. Jadi, dia juga bisa menggambar. Dia dalam hati mengakui keserbagunaan orang suci itu. Rai mulai menjelaskan, menyajikan gambar yang sudah selesai padanya. Pupil, iris, lensa di belakangnya, dan berbagai jaringan. Bagaimana mata berfungsi melihat benda, bagaimana cahaya dibiaskan sehingga memungkinkan penglihatan ke depan, dan sebagainya. Tampaknya sulit untuk memahaminya dalam satu contoh, karena memerlukan beberapa penjelasan sebelum dia dapat memahaminya. Setelah memberikan penjelasan dasar tentang mata, Rai mulai membahas masalah utamanya. Dia mencelupkan tinta ke dalam lensa dan mulai mewarnainya. Alasan mengapa mata mes Eclair menjadi seperti ini adalah karena penyakit yang disebut katarak. Kamu memang menyebutkan gejala seperti itu ketika kita pertama kali bertemu. Rai mengangguk menanggapi kata-katanya. Jadi, apa sebenarnya katarak itu? Rai menjelaskan dengan menunjuk gambar bola mata dengan jarinya saat menjawab pertanyaan Eclair. Cahaya yang masuk ke mata melewati lensa, dibiaskan, dan membentuk bayangan di retina bukan. Katarak terjadi ketika lensa yang dilalui cahaya menjadi keruh sehingga menghalangi cahaya untuk melewatinya dengan baik. Tentu saja, ini membuat sulit untuk melihat. Sederhananya, ada masalah dengan lensa. Oleh karena itu, lensa keruh yang terkena katarak dilepas, dan dipasang lensa buatan. Dia memahaminya sampai saat ini. Namun, dia masih menyimpan keraguan di hatinya. Ada yang salah dengan metode pengobatan ini. Memasukkan sesuatu yang lain ke dalam mata, meski bisa dimengerti, itu tampak seperti kegilaan.
Rai sepertinya memperhatikan perasaannya dan menundukkan kepalanya di depannya. Meskipun dia berperan sebagai High Priestess yang memimpin pendeta, dia tidak bisa menerima sapaan dari orang dewasa secara langsung. Fakta, bahwa dia dapat berbicara secara informal kepada para wali dan wali adalah karena posisinya di negara suci. Meskipun dia tidak bisa memperlakukan orang suci dan orang suci dengan santai, mereka juga tidak bisa memperlakukannya dengan santai. Namun, sapaan mereka berbeda. Ketika seorang suci menundukkan kepalanya, itu mirip dengan dewa yang membungkuk dan meminta bantuan. Sebagai tanggapan, Eclair buru-buru menurunkan tubuhnya. Apa yang terjadi tiba-tiba? Dia tidak tahu harus berbuat apa dalam kebingungannya. Rai, dengan kepala masih tertunduk, berbicara padanya. Bukan hal yang tidak masuk akal jika Eclair tidak bisa mempercayainya. Aku yakin kamu menganggapnya gila. Tapi tolong, percayalah padaku sekali ini saja, aku mohon padamu. Ada ketulusan dalam suaranya, dan sesuatu yang bisa menenangkan suasana hati seseorang yang bersemangat. Dia adalah seorang dokter yang telah meyakinkan banyak pasien agar takut dioperasi dan tidak mempercayai dokter. Namun baginya, membujuk pasien bukanlah tugas yang mudah. Ia selalu harus bertanya dengan sepenuh hati dan mempertimbangkan posisi mereka agar pasien dapat mengenalinya. Saat itu sama saja, tidak masalah jika kamu menolak, aku tidak harus menyelamatkan kamu. Pola pikir ini tidak cocok untuk dokter. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Alasan dia menjadi dokter adalah untuk menyelamatkan pasien yang sekarat dan melihat senyuman mereka. Eclair bisa merasakan sedikit perasaannya ketika dia melihat orang suci itu membungkuk di depannya. Dia mencoba menyelamatkanku. Orang suci di depannya menundukkan kepalanya bukan untuk orang lain, tapi untuknya. Berapa banyak adegan kotor yang dia saksikan saat itu. Para bangsawan menjual saudara mereka demi beberapa sen, dan perjuangan terselubung di dunia politik. Tinggal di tempat kotor itu, pikiran negatifnya terasa seperti terhanyut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hahaha, aku tahu ini gila tapi... Baiklah, mari kita mencobanya. Itu adalah mata yang sudah lama aku lepaskan. Jika aku bisa menghidupkannya kembali melalui kegilaan, maka aku harus mencobanya. Rai perlahan mengangkat kepalanya yang tertunduk. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lakukan dengan cepat sebelum aku berubah pikiran. Aku sangat takut kakiku gemetar saat ini. Rai tersenyum mendengar kata-katanya yang lucu. Operasi katarak, bagi Rai, yang hanya menyelamatkan pasien sekarat di dunia modern. Operasi sederhana ini memberinya perasaan baru. Dia mulai bersiap dengan tergesa-gesa seperti yang diperintahkan Eclair, sebelum dia berubah pikiran. Dia membungkus lensa buatan yang dia buat dengan kain halus, menggendongnya, dan mulai menuju ke kamar tidurnya. Dia tertawa lagi saat dia melihatnya bergegas. Sejujurnya, dia sangat ketakutan saat itu. Tapi itu bukan rasa takut akan rasa sakit. Pikiran bahwa dia mungkin kehilangan penglihatannya membuat tubuhnya bergetar. Sebaliknya, ada juga antisipasi. Pikiran bahwa orang suci gila yang membimbingnya di rumahnya mungkin akan menghidupkan kembali matanya memberinya harapan. Mungkin dia bisa melihat ke depannya dengan kedua matanya. Memikirkan hal ini membuat antisipasinya sedikit melebihi rasa takutnya. Dia diam-diam menutup matanya dan bergumam pelan. Dewa, mohon bersama orang suci.